Xiao Hong sangat memperhatikan kedua benda ini. Setelah melepaskan talinya, ia memegangnya dengan hati-hati. Kemudian dia dan Luo Xuening berjalan menuju rumah kayu di kaki gunung. Pada saat yang sama, murid tertua Sakaya sekali lagi kembali ke sisi Amiro. "Kirim Xiao Hong ke sini," tanya Amiro lembut, ekspresinya masih penuh kedamaian. "Ya, Guru, sesuai instruksi Anda, saya tidak terlalu mempedulikan Xiao Hong," jawab Sakaya lembut. Amiro tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk sedikit. "Hanya ada satu hal, Guru. Kenapa Guru melakukan ini? Apa Guru ingin melihat seberapa jauh Xiao Hong bisa melangkah?" tanya Sakaya dengan sedikit bingung. "Beberapa hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Xiao Hong yang membawanya ke sini, bisa dibilang begitu," kata Amiro tanpa daya dan tidak melanjutkan sisa kalimatnya. Pada saat yang sama, Xiao Hong dan Luo Xuening telah tiba di rumah kayu di kaki gunung. Seluruh rumah kayu itu tak pelak lagi mengingatkan Xiao Hong pada rumah di sebelah lokasi penambangan. Namun, meskipun rumah kayu ini tampak sudah lama terbengkalai, strukturnya masih kokoh dan fasilitas di dalamnya lengkap. Saat dia masuk, dia dipenuhi dengan bau apek yang samar, yang membuat Luo Xuening menutup mulutnya dengan tangannya. "Sungguh menindas memberi kami tempat kumuh seperti ini." Luo Xuening sekali lagi membela Xiao Hong. Di sisi lain, Xiao Hong tetap tenang sambil terus melihat sekeliling. Seluruh rumah itu terdiri dari ruang tamu kecil dan kamar tidur yang sedikit lebih besar. Lalu ada kamar mandi dan dapur kecil, dan hanya itu saja. Lantai kayunya cukup kokoh. Setelah memasuki kamar tidur, Xiao Hong dengan hati-hati meletakkan abu sang tetua di rak kayu dan mempersembahkannya sebagai persembahan. Ia juga meletakkan pohon pinus hijau di ambang jendela. Adapun Luo Xuening, setelah mengeluh beberapa kali, dia mengambil perlengkapan tidur dari asisten yang datang dan membentangkannya di tempat tidur kayu Xiao Hong. "Kamu yakin di sini aman? Kalau tidak, aku bisa mengantarmu menemui Tuan." Setelah merapikan tempat tidur untuk Xiao Hong, Luo Xuening bertanya lagi. Xiao Hong tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya pelan. Kemudian ia menggunakan kain lap untuk membersihkan debu tebal di meja kayu, memperlihatkan warna aslinya. Alhasil, meja kayu itu tetap memberi Xiao Hong sedikit kejutan. Tekstur putihnya memiliki garis hitam samar di atasnya. Sekilas, Xiao Hong dapat mengetahui bahwa itu adalah kayu huayang, kayu yang sangat berharga yang jika bersendewa dengan kulit dalam waktu lama, dapat menyehatkan tenaga penggerak tubuh dan karenanya sangat berharga. Pada saat yang sama, asisten Luo Xuening tiba-tiba datang ke sisinya dan membisikkan sesuatu. Bisikan itu terutama tentang perang yang akan datang dan kesulitan yang dihadapi Kekaisaran Futan saat ini. Jelas bahwa mereka sangat membutuhkan kerajaan Singer untuk bekerja sama dalam perang melawan gugus bintang Rila. Oleh karena itu, Luo Xuening harus bergegas ke garis depan untuk memimpin pertempuran. Xiao Hong memiliki pendengaran yang tajam, dan asisten itu tidak berniat menyembunyikan apapun darinya, jadi suaranya tidak terlalu rendah. Oleh karena itu, ia secara alami dapat mendengar dengan jelas percakapan antara asisten itu dan Luo Xuening. "Kalau kamu sibuk, silakan saja. Jangan khawatir, aku di sini sendirian, tidak akan terjadi apa-apa," kata Xiao Hong lembut tanpa menatap Luo Xuening. "Kalau begitu, aku pergi dulu. Tapi jangan khawatir, aku akan datang menemuimu begitu ada waktu." Luo Xuening menjawab dengan lembut, merapikan seragam putihnya, dan berjalan keluar bersama asistennya. Xiao Hong berdiri sendirian di pintu dengan ekspresi tenang, memperhatikan kepergian Luo Xuening, tetapi ada kilatan kesepian di matanya yang acuh tak acuh. Namun, saat ini, Xiao Hong sepertinya sudah terbiasa sendirian. Menyaksikan Jenny yang diperankan Luo Xuening lepas landas dan bergegas keluar dari atmosfer, Xiao Hong tak dapat menahan napas lega dan kembali ke rumah kayu. Ia mengambil baskom berisi air dan mengambil sedikit dari mata air di belakang rumah kayu. Ia menggosok wajahnya dengan kuat beberapa kali, lalu kembali ke kamar dengan baskom berkarat itu dan mulai mengelapnya tanpa suara. Dari waktu ke waktu, Anda dapat mendengar kicauan burung dan suara gemericik air di sekitar, yang merupakan kenyamanan spiritual terbaik bagi Xiao Hong. Xiao Hong baru membereskan kamar lusuh ini pukul 2 siang. Kamarnya memang tidak terlalu rapi, tapi setidaknya terlihat rapi. Kemudian, Xiao Hong membuka 2 kotak persediaan yang diletakkan Luo Xuening di ruang tamu. Seperti dugaannya, 1 kotak berisi makanan kaleng, dan kotak lainnya berisi biskuit kering dan sedikit sayuran. Ini juga merupakan bahan pasokan yang paling umum untuk kapal perang berpola sihir. Xiao Hong dengan santai mengeluarkan sekaleng daging sapi dan sepotong biskuit padat, lalu duduk di ambang pintu, bersandar di kusen pintu, dan mulai makan sendiri.
Xiao Hong memang tidak pernah pilih-pilih makanan. Sedangkan matanya, mereka terpaku pada lereng bukit hijau di kejauhan. Di sana, hamparan bunga putih yang luas, tampak begitu indah. Lagi pula, tidak ada yang mengganggunya di sini. Xiao Hong merasa sangat nyaman setelah tenang, dan ia bisa melepaskan semua kegelisahan di hatinya. 20 menit kemudian, Xiao Hong, yang sudah kenyang, berdiri, menepuk-nepuk debu di sekujur tubuhnya, lalu berbalik dan masuk ke kamar tidur. Ia menimbang tas sutra emas itu sebentar dan mengamati benih rumput peri di dalamnya. Xiao Hong melemparkannya ke dalam laci meja dan mulai memeriksa informasi yang ia dapatkan dari Zhao Kun. Kebanyakan dari mereka memperkenalkan situasi dasar bintang Vatikan. Sebagai planet tingkat terendah, bintang Vatikan memiliki populasi yang besar. Ada juga beberapa pengunjung, yang sebagian besar adalah selebritas, termasuk beberapa dari aliansi non-musuh lainnya. Demikian pula di planet ini, murid-murid senior tingkat pengendalian jiwa juga meninggalkan beberapa celah ruang di sini, yang dapat mengarah ke planet layak huni di tepi Kekaisaran Gadu, sehingga memudahkan para murid dan yang lainnya untuk membeli beberapa material dan sejenisnya. Yang terdekat dengan Xiao Hong berjarak sekitar 5 km, yang tidak terlalu jauh. Planet yang ditujunya adalah bintang Yong'an dari Kekaisaran Gadu. Meskipun berada di perbatasan Kekaisaran Gadu, bintang Yong'an adalah tempat terdekat dengan altar dan dekat dengan perbatasan utara Kekaisaran Futan. Oleh karena itu, tempat ini masih makmur. Ini juga merupakan pusat distribusi berbagai bahan. Mengenai seluruh bintang Vatikan, sejak dibangun oleh Amiro, hampir tidak ada gurun di seluruh planet ini. Tempat-tempat seperti Taman Wancau ada di mana-mana. Ada juga kota-kota yang menerima pengunjung. Hampir tidak ada batasan terhadap kebebasan murid, bahkan orang luar. Satu-satunya batasan adalah bahwa setiap murid atau orang luar memiliki yurisdiksinya sendiri. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Ambil contoh Xiao Hong. Cekungan ini adalah wilayah Xiao Hong, dan tidak ada orang lain yang berhak memasukinya. Setelah pemahaman singkat tentang bintang Vatikan dan pemahaman yang jelas tentangnya, Xiao Hong mengambil lagi buku rahasia bayangan dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Cobalah tanamkan teknologi 5 arah bayangan itu dalam pikiran Anda sedalam mungkin. Sekarang Xiao Hong yakin bahwa dengan keterampilan yang diperolehnya dan pemikiran cermat yang panjang, ia pada dasarnya telah menguasainya dan yang tersisa hanyalah mempraktikkannya. Dengan hati-hati memasukkan buku rahasia bayangan itu ke dalam ranselnya, Xiao Hong kemudian mulai membaca buku Yudu. Ia tampak sedang mempelajarinya dengan saksama. Dalam perjalanan, Xiao Hong mengetahui dari Luo Xuening bahwa buku ini ditulis oleh Saga. Memikirkan hal ini, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk melirik selembar kertas di atas meja. Di atasnya tertulis nomor pola sihir komunikasi Saga. Kalau tidak mengerti, tanya saja. Seharusnya tidak ada masalah, gumam Xiao Hong dalam hati sambil memandangi daun itu. Xiao Hong juga punya rencana kasar. Menurut saran Amiro, ia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jadi, yang harus dilakukan Xiao Hong adalah mempelajari sebanyak mungkin keterampilan dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Untuk mencapai hal ini, menjadi murid Amiro dan memasuki perpustakaan menjadi satu-satunya pilihan. Pada akhirnya, jika Anda ingin mencapai semua tujuan Anda, poin prestasi menjadi kuncinya. Ia dengan santai mengambil ornamen yang melambangkan identitasnya. Ornamen itu tampak seperti sepotong batu giok, berbentuk bulat, dengan ukiran pola-pola samar di atasnya. Setelah mengaktifkannya, sebuah layar cahaya kecil menampilkan semua informasi Xiao Hong, termasuk levelnya di altar murid luar, dan poin pencapaian 200 poin. Di sini, poin pencapaian juga merupakan sejenis barang habis pakai, yang dapat ditukar dengan koin emas, atau digunakan untuk konsumsi lain, seperti perawatan medis, pembelian binatang spiritual, atau pembelian bahan obat berharga di Vatikan Star, dan lain-lain. Singkatnya, poin prestasi dapat digunakan sebagai mata uang di sini dan juga merupakan indikator penting promosi. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, Anda hanya dapat mengumpulkan poin prestasi secara terus-menerus. Studi Xiao Hong baru selesai malam itu. Ia memilah lebih dari 20 pertanyaan tentang Yudu. Sebagian besar pertanyaan ini membahas keterampilan medis bernama Wen Ran dalam Yudu. Pada dasarnya, ini dianggap sebagai keterampilan medis tingkat lanjut di alam semesta harimau. Wen Ran terutama menghangatkan tenaga pendorong. Meskipun tidak dapat dipastikan 100%, ia juga dapat memperbaiki tenaga pendorong dengan baik. Sebenarnya, Xiao Hong sama sekali tidak berdaya menyelesaikan masalah-masalah ini. Jika ia pergi ke perpustakaan sendiri, di antara jutaan buku yang ada, sekitar 20 masalah ini masih bisa dipecahkan.
Namun, Xiao Hong tidak memiliki banyak buku saat itu, dan dengan pengetahuan yang telah ia pelajari sebelumnya, ia tidak mampu memecahkan masalah sesulit itu di hadapan ilmu kedokteran yang begitu maju. Ia tidak punya pilihan selain meringkasnya terlebih dahulu. Setelah dengan hati-hati menyimpan buku catatannya, Xiao Hong berbaring di sofa kayu dan tertidur dalam keadaan linglung. Pada saat yang sama, di kantor personalia, Zhao Kun menceritakan kepada Qin Ruobei tentang setiap gerakan Xiao Hong sejak dia datang ke sini. Singkatnya, Saga tidak terlalu dekat dengan Xiao Hong. Malahan, suster junior Luo Suening sepertinya berselingkuh dengan Xiao Hong. Dan untuk melampiaskan amarahmu, kakak senior ke-10, aku sengaja memberinya pekerjaan yang buruk. Kurasa anak itu tidak akan bisa membalikkan keadaan dalam 3-5 tahun, kata Zhao Kun kepada Qin Ruobei melalui pola sihir komunikasi di kamarnya, dengan seringai tipis di wajahnya. Bab 524 Bintang Yong'an. Setelah mendengar ini, wajah cemas Qin Ruobei memancarkan sedikit ketidakpedulian. Ia merasa lega karena gurunya dan Sakaya tidak memihak Xiao Hong. Sebenarnya, Qin Ruobei sangat takut Xiao Hong akan menjadi terkenal di altar suci, yang akan menjadi pertanda buruk baginya. Terlebih lagi, Qin Ruobei cukup puas dengan tugas yang diberikan Zhao Kun kepada Xiao Hong, yaitu menanam rumput peri. Diperkirakan Xiao Hong tidak akan mampu mencapai apapun dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Dan 3 hingga 5 tahun ini sudah cukup bagi Qin Ruobei untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah besar yang ditimbulkan Xiao Hong kepadanya. Ada satu hal, saudara muda Zhao, yang harus kau ingat, yaitu sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan Xiao Hong, atau hindari membuatnya marah secara langsung. Aku tak perlu mengulang berapa banyak orang yang telah dia basmi, bisik Qin Ruobei. Tentu saja aku tahu. Tenang saja, kakak senior 10, jawab Zhao Kun dengan nada menyanjung. Bahkan, di altar suci, jika seseorang ingin mempertahankan statusnya, mereka harus berpegangan pada paha murid senior seperti Zhao Kun dan membaur dengan lingkaran kecil itu. Jika Anda tidak bisa masuk, maka di altar, Anda akan selalu merasa seperti orang luar. Bahkan Luo Suening pun tak bisa menghindarinya. Orang yang biasa berinteraksi dengannya adalah murid kedua Amiro, Mo Suo. Sehari kemudian, Xiao Hong terbangun dan tampak jauh lebih baik. Setelah makan sedikit, ia mengambil sekop dan tiba di tanah terlantar. Tanah itu panjangnya sekitar 50 meter dan lebarnya, tetapi sudah tertutup rumput liar. Ia membuang tanah dan menggosoknya dengan tangannya. Tanah itu sangat subur, tetapi sayangnya, kesuburan tanah itu tidak terlalu menjadi perhatian Xiao Hong. Ia memeriksa setiap tempat beberapa kali, menyingkirkan beberapa gulma, lalu kembali ke kabinnya. Setelah mengemasi ransel dan tas pola ajaibnya, Xiao Hong bersiap pergi ke Bintang Yong'an di Kekaisaran Jiadu untuk membeli beberapa bahan. Setelah memeriksa sekilas cadangan emasnya, ia menemukan sekitar 400.000 hingga 500.000 emas. Sebagian emas ditemukan pada jasad Zhuo Fu, Zheng Haoxuan, dan Gu Hongchen. Xiao Hong telah membagikan pola pertempuran permanen Gu Hongchen, Zhou Peng, dan yang lainnya kepada aliansi assassin. Sedangkan untuk pola penyimpanan emas, Xiao Hong dengan santai memasukkannya ke dalam tas pola sihirnya. Meskipun 4 atau 500.000 emas ini bukanlah jumlah yang besar bagi Xiao Hong, itu pasti akan sangat berguna. Lagi pula, Xiao Hongcheng tidak punya banyak prestasi sekarang. Kalau tidak punya uang, bagaimana dia bisa bertahan? Setelah menghitung 7 atau 8 pola penyimpanan emas di tubuhnya, Xiao Hong memasukkan semuanya ke dalam tas pola ajaib, lalu mengenakan ranselnya dan bersiap untuk keluar. Namun, pada saat ini, Xiao Hong tiba-tiba menyadari sebuah masalah, yaitu pakaiannya tampak terlalu mencolok. Setelah berpikir sejenak, Xiao Hong berbalik sedikit, melepas jubah ksatria pemakaman, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari barang-barang yang dikirim oleh Luo Suening. Di dalamnya terdapat pakaian kasual yang sangat sederhana, gaun kasa hijau retro, sangat longgar, dan bahkan kancingnya diikat dengan tali. Setelah membandingkannya sejenak, Xiao Hong mengenakan pakaian ini. Sedangkan untuk jubah perang berukir mahkota emas, Xiao Hong dengan hati-hati meletakkannya di samping abu sang tetua. Setelah semuanya selesai dan Xiao Hong menyiram pohon pinus hijau, dia meninggalkan kabin dan mengunci pintu. Mengikuti jalur pegunungan dan meninggalkan cekungan kecil, Xiao Hong mengemudikan pola aliran dan langsung menuju celah ruang angkasa terdekat. Jaraknya sekitar 5 km, tetapi bagi Xiao Hong, yang mengemudikan pola aliran, jarak ini tidak terlalu jauh. Terlebih lagi, pemandangan di sepanjang jalur pegunungan juga cukup indah, dengan air terjun dan bunga-bunga di mana-mana, seolah-olah Anda berada di dunia dongeng. Setelah berjalan keluar dari jalan setapak pegunungan dan tiba di sebuah alun-alun,
Xiao Hong melihat lebih dari selusin orang luar telah berkumpul di alun-alun kecil itu, duduk di samping meja kayu. Di depan mereka ada Zhao Kun, memegang batu pembawa di tangannya dan menjelaskan tanpa henti. Sebagai salah satu dari sedikit orang di Vatikan Star yang menguasai teknologi shading, saya berkewajiban menjelaskannya kepada Anda. Meskipun saya baru menguasai teknologi shading dua arah, teknologi ini sudah sangat luar biasa di Vatikan Star. Bolehkah saya bertanya, di antara murid-murid Master Amiro, tidak diragukan lagi hanya 3 orang yang mampu menguasai teknologi shading 8 arah. Oleh karena itu, teknologi shading ini cukup sulit dipelajari. Saya membutuhkan waktu 20 tahun untuk memulainya. Bahkan, jika Anda ingin mempelajari segalanya dari Master Amiro, shading ini adalah fondasinya. Zhao Kun menjelaskan dengan percaya diri. Melihat sekitar selusin orang luar yang duduk di meja kopi, mata mereka dipenuhi dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang iri. Faktanya, selain poin pencapaian dan kondisi keras lainnya, mampu menguasai teknologi shading dasar juga merupakan jalan pintas untuk menjadi murid Amiro. Melihat murid-murid luar yang berstatus paling rendah ini, mata mereka dipenuhi kekaguman. Zhao Kun tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi bangga yang tak terhingga di wajahnya. Dengan sekilas pandang ke tepi alun-alun kecil, Xiao Hong segera menyeberang. Sekilas rasa jijik melintas di wajah Zhao Kun yang sombong. Ya, Xiao Hong dikenal sebagai ibel di Kekaisaran Futan, dan pada dasarnya banyak orang menganggapnya sebagai duri di mata mereka. Namun, di altar, tidak akan mudah bagi Xiao Hong untuk membalikkan keadaan. Xiao Hong tentu saja melihat dengan jelas apa yang dikatakan Zhao Kun sebelumnya dan tatapan menghina di matanya, tetapi ia tidak terlalu peduli. Ia mempercepat lajunya dan langsung melewati tepi alun-alun. Tak lama kemudian, Xiao Hong tiba di celah angkasa, tempat sebuah pintu kayu dibangun, dan di dalam pintu kayu itu terdapat spiral cahaya biru tua. Di pintu, 2 pemuda berpakaian mewah sedang menjaganya. Sebenarnya, menjaga celah spasial juga merupakan salah satu tugas para murid luar. Melihat 2 pemuda berpakaian mewah di sampingnya, Xiao Hong tidak menanggapi. Ia hanya menunjukkan pola identitas di tangannya kepada mereka, lalu berbalik dan masuk. Para penjaga tidak terlalu menghalangi mereka dan membiarkan mereka lewat. Sebenarnya, tidak ada yang menghalangi mereka. Hanya saja, kembali dari celah angkasa di bintang Yong'an akan diawasi dengan ketat. Lagi pula, altar suci ini bukanlah tempat di mana orang biasa bisa masuk dan keluar begitu saja. Setelah melewati celah spasial, pandangan Xiao Hong tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya tenang, kini menjadi sedikit ramai. Di kejauhan tampak sebuah kota metropolitan dengan gedung-gedung tinggi. Dan di mana Xiao Hong berada, ada tidak kurang dari 100 orang yang berjaga di sini, semuanya mengenakan seragam militer Kekaisaran Jiadu, dan pola pertempuran atau pola senjata di tangan mereka selalu dalam keadaan aktif. Ada tembok-tembok tinggi di sekelilingnya. Kalau kamu tidak tahu kenapa, kamu mungkin mengira ini penjara. Ketika prajurit elit Jiadu ini melihat Xiao Hong berambut putih berjalan keluar dari celah angkasa, ekspresi mereka berubah tanpa sadar, dan cahaya aneh melintas di mata mereka. Di usianya yang masih muda, rambut putih dan pipinya yang putih memang terlalu mencolok. Sebagai sekutu Kekaisaran Futan, mereka tentu tahu apa yang telah dilakukan Xiao Hong. Meskipun Kekaisaran Futan menekan masalah ini dengan sangat ketat, tidak ada tembok yang tak tertembus. Melihat reaksi para prajurit Jiadu ini, Xiao Hong tentu saja merasa mereka sepertinya tahu identitasnya. Bagaimana mungkin Xiao Hong tidak tahu hubungan antara Kekaisaran Jiadu dan Kekaisaran Futan? Tanpa ragu sedetik pun, Xiao Hong dengan santai mengeluarkan pola identitasnya dari kantong pola ajaib dan menunjukkannya di depan orang-orang ini untuk menunjukkan identitas resminya dan mencegah mereka melakukan kesalahan. Sekarang, prioritas utama Xiao Hong adalah belajar dan menjadi lebih kuat. Ia tidak ingin berkonflik dengan para prajurit di depannya. Tentu saja, jika perkelahian benar-benar terjadi, Xiao Hong mungkin tidak takut. Melihat perhiasan di tangan Xiao Hong yang melambangkan statusnya sebagai orang luar, lalu menatap para prajurit Jiadu ini, meski sorot mata mereka masih penuh keanehan, mereka tetap menundukkan kepala sedikit pada Xiao Hong. Memang benar status orang luar tidak tinggi di altar, tapi di sini berbeda. Sama seperti lulusan Akademi Militer Bersatu Kathmandu, meskipun nilai kelulusan mereka rendah, selama mereka lulus dan diterima di distrik militer, mereka lebih unggul daripada yang lain. Terlebih lagi, status altar jauh lebih tinggi daripada Akademi Militer Bersatu Kathmandu. Melihat beberapa prajurit Gadu mencondongkan tubuh ke depan, Xiao Hong mengabaikan mereka dan perlahan berjalan keluar dari tembok. Namun,
Tepat saat ia hendak melangkah maju, Xiao Hong tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Yaitu, jika ia terlihat seperti ini di kota besar, ia mungkin akan menarik banyak tatapan terkejut dari orang-orang, dan akan merepotkan baginya untuk bergerak. Setelah berpikir sejenak, Xiao Hong akhirnya mengeluarkan sebuah topi dari ranselnya. Topi itu serasi dengan pakaian yang dikenakannya. Namun, Xiao Hong biasanya tidak suka memakai topi, tetapi saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat yang sama, Xiao Hong juga mengeluarkan kacamata pelindung mata yang sering ia kenakan saat berada di pangkalan militer Belo dari dasar ranselnya dan memasangnya di matanya. Bingkai mata hitam dan turban oranyenya tampak agak janggal, tetapi setidaknya penampilan Xiao Hong tidak langsung dikenali. Yang terpenting, kacamata itu menutupi rambut putihnya. Setelah semuanya beres, Xiao Hongcai kembali mengendalikan arus lalu lintas dan langsung menuju kota metropolitan tak jauh dari sana. Kota itu adalah kota besar yang relatif makmur di bintang Yong'an, bernama kota Yuanwei. Sambil mengemudikan pola arus dan berkeliling kota, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat mobil-mobil berpola ajaib itu terus bergerak maju mundur di jalan layang. Di beberapa area lalu lintas yang padat, jalan layang dibagi menjadi beberapa lapisan. Xiao Hong tidak berniat menonton ini. Tujuannya datang ke sini sangat sederhana, yaitu membeli beberapa alat dan bahan pembuat pola. Yang terpenting adalah membuat bahan untuk mempromosikan pola sihir dan beberapa pola sihir fungsional lainnya. Saya membeli peta kota Yuanwei di pinggir jalan dan melihatnya. Benar saja, ada banyak sekali toko material berbagai ukuran di sana, yang paling terkenal adalah toko pola ajaib Hano. Ketika Xiao Hong mengemudikan pola aliran dan tiba di bank pola ajaib Hano, ia mendapati bahwa gedung ini memiliki ratusan lantai. 7 atau 8 jalan layang mengelilingi gedung tersebut. Kendaraan pola ajaib yang syarat dengan produk-produk terkait pola ajaib terus-menerus keluar masuk gedung besar ini. Xiao Hong hanya melirik sekilas pemandangan yang begitu megah, lalu melangkah masuk. Dekorasi interiornya pun sangat mewah. Xiao Hong tidak berniat menghargai ini. Ia memanggil seorang pramuniaga dan menjelaskan tujuannya. Kemudian ia mengikuti pramuniaga itu dan mulai membeli barang lapis demi lapis. Namun, ketika Xiao Hong melewati lantai 70, ia mendapati bahwa di sana hanya ada koridor dan beberapa pintu logam, tidak seperti lantai lainnya, yang memiliki satu demi satu stan pameran besar. Ketika Xiao Hong mengintip melalui salah satu pintu logam, ia mendapati bahwa di dalamnya terdapat aula besar yang penuh sesak. Sepertinya sedang diadakan lelang. Di atas meja lelang, layar cahaya besar terus-menerus memutar pola sihir, dan di bawahnya tertulis pola sihir terakhir dari lelang ini, pola pertempuran yang dibuat oleh Master Heboshi sendiri, menggunakan teknologi latar belakang 4 arah. Tempat lelang sebesar ini mungkinkah pola sihir teknologi latar belakang 4 arah menjadi penutupnya? Xiao Hong mengerucutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagi Xiao Hong, teknologi bayangan 4 arah sudah sangat familiar baginya. Meskipun teknologi bayangan tersebut memang dapat meningkatkan kinerja pola ajaib secara signifikan, di mata Xiao Hong, hal itu sangat biasa. Sebenarnya, Xiao Hong tidak tahu bahwa di dunia ini, hanya ada kurang dari 30 orang yang menguasai teknologi shading, dan semuanya adalah murid Amiro. Di antara mereka, hanya kurang dari 15 orang yang mampu mencapai tingkat pembuatan teknologi shading 4 arah. Mereka semua adalah murid kesayangan Amiro. Lagi pula, orang-orang ini tidak pernah membuat pola ajaib dengan mudah. Kalaupun mereka bisa, hanya sedikit yang mengalir ke sini, dan itu jarang terjadi. Mengenai performa yang bisa ditingkatkan, terlihat dari Assassin S-League yang berhasil membasmi 1000 prajurit Tianyi dalam 1 detik. Ya, ini memang berkat kendali Assassin S-League yang tinggi, tetapi sebagian alasannya juga terkait dengan teknologi pola latar belakang dalam pola pertempuran mereka. Tuan, Anda datang di waktu yang tepat hari ini. Toko pola ajaib Hano telah bersusah payah untuk mendapatkan pola pertempuran dengan teknologi latar belakang 4 arah. Maukah Anda masuk dan memperluas wawasan Anda? Jangan khawatir, tiketnya hanya seharga 1 koin emas, kata pemandu belanja itu dengan sopan, raut wajahnya penuh kebanggaan yang tak terkira. Kala itu, untuk menciptakan pola pertempuran yang dahsyat dengan menggunakan teknologi pola latar belakang 4 arah, perusahaan pola sihir Hano harus bertarung dengan perusahaan pola sihir di sekitarnya, dan akhirnya lahirlah pola yang tragis. Lelang ini juga menarik banyak selebriti dari Kekaisaran Gadu dan menghasilkan banyak ketenaran bagi perusahaan pola ajaib Hano. Tidak, aku sedang terburu-buru, jawab Xiao Hong dengan sangat tenang. Mengenai pembuat pola ajaib ini, Heboshi, Xiao Hong telah mendengar sedikit tentangnya. Konon, ia adalah murid bintang Amitabha,
mungkin berusia kurang dari 30 tahun, dan mampu menguasai teknologi pola latar belakang 4 arah. Bahkan di bintang Amitabha, ia terkenal. Melihat tatapan acuh tak acuh Xiao Hong dan aksen kekaisaran Futannya, pramuniaga itu tetap tampak hormat, tetapi dalam hatinya ia sudah mencap Xiao Hong sebagai orang desa yang tidak tahu apa-apa tentang barang-barang itu. Jika bukan karena pekerjaannya, ia pasti ingin masuk dan melihat sendiri wujud sebenarnya dari pola latar belakang 4 arah itu, meskipun tiket masuknya hanya 1 koin emas, yang sungguh sangat mahal. Meskipun pramuniaga itu tidak bereaksi berlebihan dan tetap memasang senyum profesional, Xiao Hong, yang hampir secerdas manusia, tidak dapat melihat apa yang dipikirkan pramuniaga itu. Xiao Hong hanya tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk masalah ini. Dia hanya tersenyum tak berdaya dalam hati dan membiarkan masalah itu berlalu. Namun, kejadian ini tetap membuat Xiao Hong mendapatkan beberapa informasi, yaitu, teknologi bayangan 4 arah tampaknya sangat populer, tetapi dia tidak tahu efek apa yang akan dihasilkan oleh bayangan 5 arah. Baru pada pukul 1 siang, Xiao Hong keluar dari toko pola ajaib Hano sambil mendorong gerobak kecil. Gerobak kecil itu sudah penuh dengan paket-paket berbagai ukuran, sebagian besar berisi bahan dan alat pembuat pola, dan sebagian kecil berisi kebudewa sehari-hari dan sedikit makanan. Tanpa tinggal terlalu lama di kota Yuanwei, Xiao Hong mengendarai pola sihir Jet Saku yang dimuat di kereta dan mengendarai pola aliran, bergerak cepat menuju celah ruang angkasa. Tidak ada percakapan sepanjang jalan. Ketika Xiao Hong kembali ke baskom kecilnya di Vatikan Star, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tanpa banyak jeda, ia memindahkan semua barang di gerobak ke dalam rumah kayu. Xiao Hong kemudian mulai meletakkan satu demi satu alat pembuat pola di atas meja kayu yang tampak sederhana namun sebenarnya berharga. Kemudian Xiao Hong mengeluarkan sepotong batu Odin, dan setelah memolesnya, ia mulai mengukir pola ajaib di atasnya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini, karena Xiao Hong akan menggunakan lahan ini untuk jangka waktu tertentu, Xiao Hong berencana mengadopsi struktur sistem pertumbuhan baru, yang utamanya memanfaatkan pola sihir kendali utama dari badan pola sihir. Ini adalah teknologi pola dalam pola yang menggerakkan 24 pola sihir pertumbuhan biasa, lalu menghubungkannya sesuai tata letak tertentu menggunakan jalur transmisi gaya penggerak untuk membentuk area pertumbuhan yang lebih maju. Demikian pula kali ini, Xiao Hong juga berencana menggunakan teknologi naungan 5 arah yang telah ia teliti dengan susah payah sejak lama. Dapat dikatakan bahwa setelah melewati 4 level, tingkat kesulitan teknologi shading ini akan berlipat ganda setiap kali levelnya naik. Selain itu, sulit untuk memulai pada tahap awal. Inilah sebabnya, meskipun rahasia shading bukanlah teknologi yang sepenuhnya rahasia, masih sangat sedikit orang yang dapat menguasainya. Setelah 2 jam mengukir dengan metode coba-coba, Xiao Hong menghasilkan pola ajaib pertama yang mendorong pertumbuhan menggunakan teknologi pola latar belakang 5 arah. Ia juga menggunakan teknologi pola dalam pola untuk membentuk versi yang disempurnakan dari pola ajaib inti yang mendorong pertumbuhan. Sejak mencapai tingkat keempat master kendali, kekuatan kendali dalam tubuh Xiao Hong menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, setelah menciptakan pola ajaib di dalam pola, masih terdapat banyak kekuatan kendali dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Xiao Hong mulai menciptakan pola-pola ajaib lainnya untuk membantu pertumbuhan tanpa henti. Xiao Hong baru selesai membuat 24 pola sihir peningkat pertumbuhan pada larut malam. Langkah selanjutnya adalah membuat jalur transmisi tenaga penggerak. Namun, saat ini, karena Xiao Hong telah membuat banyak pola sihir peningkat pertumbuhan, tenaga penggerak di tubuhnya hampir habis. Seutas tali digantung di dinding kayu kamar tidur, dan Xiao Hong berbaring di tali itu dan tertidur. Ini juga merupakan teknik untuk melatih pikiran bawah sadar Anda agar tetap seimbang. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Setelah bangun, Xiao Hong kembali sibuk, membuat jalur transmisi gaya dorong yang cukup panjang. Sementara itu, pikirannya masih memikirkan beberapa kesulitan dalam menggerakkan gaya tersebut dengan lembut. Setiap kali Xiao Hong memikirkan hal ini, ia akan teringat perpustakaan. Jika ia ada di sana sekarang, dengan jutaan buku untuk dipelajari, kesulitan-kesulitan ini pasti tidak akan menjadi masalah. Setelah membuang bundel kabel transmisi tenaga penggerak yang sudah jadi dari rumah kayu, Xiao Hong mengenakan topi jerami dan mulai membersihkan sebidang tanah kecil di depannya. Pertama, ia menyingkirkan gulma, lalu meletakkan kabel transmisi tenaga penggerak di bawah tanah dalam bentuk jaring laba-laba. Akhirnya, pada titik tertentu, ia menghubungkan pola ajaib peningkat pertumbuhan dengan kabel transmisi tenaga penggerak untuk membentuk sistem peningkat pertumbuhan yang besar. Setelah seharian sibuk, Xiao Hong akhirnya selesai mengaspal seluruh lahan di malam hari. Di permukaan, tidak ada perbedaan,
kecuali punggung bukit yang awalnya sejajar kini berubah menjadi seperti jaring laba-laba. Setelah tiba di sungai dan mencuci debu di muka dan tangannya, Xiao Hong duduk di kursi rotan di samping rumah kayu, dengan tenang memperhatikan matahari perlahan terbenam di balik punggung gunung. Di atas api unggun di sebelahnya, terdapat baskom aluminium berisi sup panas yang dicampur dengan makanan kaleng dan sayuran. Di samping api unggun terdapat sepotong biskuit padat. Ini adalah makan malam Xiao Hong. Duduk dengan tenang mengerjakan urusannya sendiri, dengan tenang mengolah tubuh dan pikirannya, tidak mencari musuh dengan siapapun, Xiao Hong tampak sangat menikmati kedamaian singkat ini. Namun, Xiao Hong mulai memikirkan hal lain dalam benaknya, seperti fakta bahwa tempat ini tidak jauh dari Kekaisaran Gaduh, dan apakah dia dapat memanfaatkan beberapa sumber daya di sana. Meskipun masih memiliki tabungan, Xiao Hong tidak tahu berapa lama ia akan tinggal di sini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pola dan berlatih tenaga penggerak semuanya membutuhkan uang. Terutama sekarang setelah saya mencapai level keempat Master Driver dan semakin dekat ke level Grand Master Driver, inilah saatnya untuk memikirkannya dan membuat beberapa rencana. Setelah membaca begitu banyak buku, Xiao Hong tentu tahu betul bahan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Master Pengendali Roh yang hebat. Yang terpenting adalah air pengendali roh. Air jenis ini seringkali disegel dalam batu khusus yang disebut batu Hongyin. Setelah puluhan ribu tahun mengendap dan terserap, air di dalamnya mengandung unsur khusus yang disebut Yuling. Melalui pola magis tertentu, unsur ini dapat diserap ke dalam tubuh dan menjadi kekuatan pendorongnya sendiri, sehingga khasiatnya pun akan berubah. Kandungan batu yin pelangi di alam semesta harimau sendiri sangat terbatas, dan jumlah batu yin pelangi yang mengandung air pengendali roh bahkan lebih sedikit. Pada dasarnya, satu batu yin pelangi yang mengandung air pengendali roh di antara 1000 batu yin pelangi sudah cukup baik. Selain itu, waktu pengendapannya harus cukup lama agar perubahan karakteristik kekuatan pengendali dalam tubuh mencapai karakteristik kekuatan pengendali seorang guru besar, yaitu, untuk memadatkan kekuatan pengendali dalam tubuh hingga tingkat tertentu dan kemudian mengatomisasinya. Dari sini, kita bisa melihat betapa berharganya air pengendali roh. Orang-orang seperti Luo Xuening tidak perlu khawatir, karena mereka memiliki guru yang telah mempersiapkan segalanya. Namun, orang-orang malang seperti Xiao Hong harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukan jalan keluar. Namun, Xiao Hong sekarang hanya pengemudi tingkat keempat, jadi masih ada waktu untuk menemukan cara mendapatkannya. Salah satu caranya mungkin adalah menggunakan sejumlah besar dana untuk akuisisi. Atau, ia dapat menerobos pengepungan, menonjol di antara banyak murid Amiro yang merupakan ahli mengemudi, dan memperoleh keuntungan mutlak. Namun, semua metode ini tidak sesederhana itu. Metode-metode ini ratusan kali lebih sulit daripada menjadi seorang Beastmaster dan mendapatkan lemak dari binatang kosmik. Lagi pula, jika kamu menjadi seorang Beastmaster hebat, kamu akan berbeda dari orang biasa, dan umurmu bisa diperpanjang setidaknya hingga 200 tahun. Bab 526 Evaluasi Amiro. Saat matahari terbenam, langit perlahan menggelap. Xiao Hong, yang baru saja selesai makan, bangkit dari kursi rotan, membuka kantong sutra emas, dan menanam benih rumput peri di dalamnya, tepat di atas kabel transmisi tenaga penggerak. Setiap benih ditanam dengan hati-hati, dengan tatapan tenang, seperti danau. Meskipun matahari telah terbenam, dengan bantuan cahaya bintang di langit dan kristal tenaga penggerak Amiro yang terus mengambang di luar atmosfer, meskipun dunia di depannya redup, Xiao Hong masih dapat melihatnya dengan jelas dengan penglihatannya. Menurut perkiraan Xiao Hong, dengan pola sihir pendorong pertumbuhan yang ia ciptakan dengan sekuat tenaga, rumput peri yang membutuhkan waktu 3 tahun untuk tumbuh menjadi material berkualitas tinggi hanya akan membutuhkan waktu paling lama 2 minggu bagi Xiao Hong. Setelah 3 minggu, rumput tersebut pada dasarnya dapat tumbuh menjadi rumput peri berkualitas tinggi. Adapun manfaat rumput peri, sarinya dapat diolah menjadi pola pengobatan, yang sangat efektif dalam memperbaiki kerusakan tubuh. Akarnya, jika dimakan langsung, merupakan tonik terbaik, dan sangat efektif dalam mengatur daya dorong dan menutrisi otak. Faktanya, selain altar, satu-satunya yang dapat menggunakan modal sebesar itu untuk melakukan penanaman dalam skala besar adalah beberapa keluarga kaya. Tentu saja, selain jumlah yang harus diserahkan, Xiao Hong juga memiliki gambaran yang sangat jelas di benaknya. 500 kg dalam 3 tahun, kelebihannya dapat ditukar dengan poin prestasi atau disimpan untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya, setiap kilogram tambahan akan dikonversi menjadi poin prestasi. Secara umum, dalam 3 tahun, seseorang hanya dapat menghasilkan tambahan 200 kg, yang berarti 200 poin prestasi. Bagi orang luar,
Ini tidak diragukan lagi merupakan pekerjaan yang melelahkan dan berpenghasilan sangat rendah. Ini juga alasan mengapa Luo Xuening marah, dan ini juga menunjukkan betapa jahatnya Zhao Kun. Namun, di altar suci, hampir tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Xiao Hong telah membawa teknologi peningkatan pola sihir saga ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya, saga telah mempelajari pertumbuhan pola ajaib selama 100 tahun, tetapi teknologi ini kurang dikenal. Alasan utamanya adalah teknologi ini memiliki kekurangan bagi saga, yaitu tidak dapat diterapkan dalam skala besar dan hanya dapat digunakan untuk membudidayakan tanaman tunggal. Namun, teknologi ini berbeda ketika jatuh ke tangan Xiao Hong. Xiao Hong memiliki teknologi pola dalam pola, yang dapat meningkatkan kinerja pola sihir secara signifikan. Selain itu, Xiao Hong memiliki teknologi transmisi daya Harrison, yang dapat memenuhi kebudewa area yang luas hanya dengan beberapa pola sihir. Hingga tengah malam, suasana menjadi sangat sunyi, kecuali sesekali terdengar kicauan hewan di pegunungan. Sedangkan Xiao Hong, ia telah menyelesaikan penanaman di lahan ini. Berdiri di tengah lapangan, Xiao Hong mengerahkan kekuatan pendorong di tubuhnya dan mengaktifkan semua pola ajaib yang mendorong pertumbuhan. Pada saat yang sama, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa dengan kecepatan yang hampir terlihat oleh mata telanjang, bibit-bibit hijau kecil perlahan-lahan muncul dari tanah di antara punggung bukit. Meskipun kecepatan ini tidak secepat pertumbuhan padi kering, ia dapat menumbuhkan daun baru dalam waktu singkat, yang merupakan kecepatan pertumbuhan abnormal untuk rumput peri. Melihat rumput peri di antara punggung bukit tumbuh normal, secercah kelegaan terpancar di wajah Xiao Hong. Ia lalu menatap langit malam, membersihkan kotoran dari tubuhnya di sungai, lalu kembali ke rumah kayu untuk melanjutkan membuat pola-pola ajaib. Kali ini, yang diminta Xiao Hong tentu saja adalah pola sihir peringatan dini. Meskipun altar itu dikatakan sebagai tempat suci oleh dunia luar, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan setelah tinggal di sini hanya beberapa hari bahwa orang-orang di sini juga terlibat dalam persaingan sengit, dan tidak ada kekurangan pertempuran terbuka dan tersembunyi. Setelah insiden dengan Zhao Kun, Xiao Hong tampaknya bisa merasakan samar-samar betapa rumitnya tempat ini. Apalagi karena dia telah menyinggung Qin Ruobai, salah satu bos terbesar di lantai 8 ini. Bukankah orang-orang di lingkarannya akan menaruh dendam padanya? Ini mustahil. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Hal pertama yang perlu diwaspadai adalah pola sihir peringatan dini. Semua area di bawah kendali Anda harus diam-diam dilengkapi dengan pola sihir peringatan dini dan perangkap pola sihir untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Xiao Hong tidak ingin menjadi musuh siapapun lagi, tetapi jika seseorang cemburu, Xiao Hong tidak akan menolaknya. Dengan cara ini, 3 hari penuh berlalu. Selama 3 hari ini, Xiao Hong telah memperkuat wilayah yang dikelolanya menjadi sebuah benteng kecil menggunakan berbagai pola sihir. Dari luar, benteng itu tampak biasa saja, tetapi entah pola pertempuran aneh apa yang tersembunyi di batang-batang pohon. Di saat yang sama, selama proses pembuatan pola, Xiao Hong juga dengan tekun mempelajari teknologi pola latar belakang dan tingkat kontrolnya. Yang membuat Xiao Hong sangat menyesal adalah ia tidak memiliki informasi atau buku apapun. Ketika ia menghadapi kesulitan, ia tidak memiliki informasi yang dapat dijadikan acuan. Yang terpenting adalah ketika Xiao Hong memiliki waktu luang, ia suka membaca beberapa buku, tetapi saat ini, Xiao Hong memiliki kurang dari 5 buku di tangannya. Pergi ke Yong'an Star dan beli beberapa. Xiao Hong segera menepis gagasan ini karena ia sudah membaca semua buku yang tersedia di pasaran. Ia pada dasarnya telah menguasai pengetahuan yang terkandung di dalamnya, dan buku-buku itu hampir tidak berharga baginya. Xiao Hong sedikit mengangkat kelopak matanya dan melihat keluar jendela. Ia melihat sepetak rumput peri hijau yang rimbun dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kalian. Namun, selama periode ini, Xiao Hong masih berencana pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku. Tentu saja, poin pencapaian yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada nilai buku tersebut. Xiao Hong hanya memiliki 200 poin prestasi sekarang, jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati. Tanpa banyak jeda, Xiao Hong terus mengenakan gaun kasa hijau, topi jerami sederhana, dan kacamata berbingkai hitam, meninggalkan kediamannya dan menuju perpustakaan. Pada saat yang sama, di dalam kehampaan, Saga berdiri di atas meteorit, sedikit membungkukkan badannya, melaporkan situasi penting terkini kepada Amiro. Akhir-akhir ini, terjadi konflik skala kecil yang terus-menerus antara berbagai federasi. Laksamana Kanaikin dari negara bebas Federasi Ao Utara terluka, dan kabarnya ia mengalami luka parah. Kami meminta bantuan dari altar suci dan perawatan, lapor Saga dengan lembut.
Kamu sudah jadi apoteker terbaik di Tiger Universe. Kamu tinggal urus sendiri masalah ini, jawab Amiro tenang sambil memejamkan mata. Faktanya, karena keberadaan Saga, banyak jenderal kelas berat yang datang ke altar untuk berobat. Saya mengerti, Guru. Karena Kadu adalah negara tetangga Beionai, saya berencana untuk mengambil alih, jawab Sakaya lembut. Ngomong-ngomong, Xiao Hong sudah di sini beberapa hari. Bagaimana kabarnya sekarang dia dan Qin Ruobai sedang berselisih? Kurasa hidupnya di Vatikan Star tidak akan mudah, kan tanya Amiro lagi. Benar, Zhao Kun memberinya tugas yang sangat tidak menyenangkan, yaitu menanam rumput peri. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia tidak akan bisa pulih dalam 3-5 tahun. Kurasa lebih baik membiarkannya bertani di sini selama beberapa tahun untuk meredakan amarahnya. Sakaya menjawab dengan lembut. Amiro tidak langsung menjawab, tetapi saat itu, sambil menatap kristal-kristal tenaga penggerak yang terus-menerus melayang menjauh dari Amiro, kristal-kristal itu tiba-tiba mengembun menjadi sebuah objek yang mirip dengan pupil, menatap lurus ke arah bintang Vatikan. Lalu, sambil melihat sudut mulut Amiro, dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut 2 kali. Sakaya tentu saja tahu bahwa sang guru sedang mengamati, tetapi melihat ekspresi sang guru, sepertinya ia melihat sesuatu yang berbeda. 3-5 tahun cukup bagus kalau kita bisa menjebaknya selama 3-5 minggu. Amiro menjawab pelan, nadanya terdengar agak aneh. Mendengar ini, Saga tampak mengerti, tetapi belum sepenuhnya. Ia merentangkan tangannya dan dengan lembut membelai sisinya. Sebuah layar cahaya langsung terbentuk di sampingnya. Di layar cahaya itu, tampak pemandangan yang menghadap bintang Vatikan. Di tanah, terdapat baskom kecil tempat Xiao Hong berada. Namun, yang tak pernah diduga Saga adalah area yang menampilkan cekungan kecil di layar cahaya telah terdistorsi, sehingga mustahil untuk melihat situasi di cekungan dengan jelas. Inilah efek yang dihasilkan oleh pola sihir interferensi optik. Metode antideteksi yang sangat rumit, bahkan beberapa militer tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Aku tak percaya orang ini, bisik Saga dalam hati, lalu sedikit meningkatkan intensitas dorongannya. Dalam sekejap, alat antideteksi Xiao Hong langsung tidak efektif. Namun, saat itu, pemandangan di hadapan Saga membuat mata Saga sedikit terbelalak. Ini, bagaimana mungkin Saga tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Ia melihat bahwa di baskom kecil Xiao Hong, rumput peri telah tumbuh lebih dari 30 cm panjangnya, rimbun, dan hijau. Tahukah Anda, rumput peri ini mahal, sebagian besar karena sulit dibudidayakan dan tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah. Namun, saat ini, yang bisa dilihatnya adalah rumput ini memang penuh vitalitas dan tumbuh dengan baik. Yang lebih mengejutkan Saga adalah Xiao Hong baru beberapa hari di sini. Bagaimana mungkin rumput ajaib ini tumbuh begitu cepat butuh waktu setengah tahun untuk mencapai panjang 30 cm, yang merupakan panjang normal. Ada satu hal yang lupa aku katakan padamu. Aku memberi Xiao Hong salinan buku Yudu yang kau susun setelah ribuan tahun pengalaman, kata Amiro lembut, nadanya sudah kembali tenang. Itu tidak benar. Sekalipun Xiao Hong sudah menguasai teknologi pola pertumbuhan sihirku, dia hanya bisa mengendalikan 1 atau 2 tanaman paling banyak. Tapi sekarang, jumlahnya sudah puluhan ribu. Dan kalaupun aku menggunakan pola pertumbuhan sihirku, hasilnya tidak akan secepat itu. Wajah Saga yang biasanya tenang akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Hong melakukannya. Tahukah kau apa hal yang paling menakutkan tentang Xiao Hong? Pembasmiannya yang brutal atau berbagai petualangannya. Sebenarnya, tak satu pun benar. Menurutku, hal yang paling menakutkan tentang Xiao Hong adalah pengetahuan luar biasa yang ia peroleh melalui ketekunannya, dan kemampuannya untuk secara fleksibel menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang begitu luas ini, lalu mengembangkan dan menyempurnakannya. Selain itu, ia memiliki semangat menghadapi kesulitan dengan ketekunan dan tekad. Dengan kata lain, Xiao Hong seperti vampir pengetahuan yang dapat sepenuhnya menguras pengetahuan orang-orang di sekitarnya dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Amiro dengan tenang menilai Xiao Hong. Bab 527 Kutu Buku. Vampir pengetahuan ada orang seperti itu di dunia ini. Saga agak ragu. Jika hanya seseorang yang benar-benar menguras pengetahuan satu orang di sekitarnya, Saga pernah melihat orang seperti itu sebelumnya, dan memang ada banyak orang seperti itu. Tapi bagaimana bisa mempelajari semua pengetahuan orang-orang di sekitarnya dan menguras semuanya? Saga belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Amiro sama sekali tidak menanggapi pertanyaan Saga. Sebaliknya, ia menggunakan tenaga pendorongnya yang kuat untuk menggerakkan meteorit di bawahnya dan kembali ke sabuk meteorit. Saga, yang berdiri agak di atas meteorit itu,
menatap layar cahaya. Tak diragukan lagi, inilah pertama kalinya Saga merasa ada yang salah dengan Xiao Hong. Saat pertama kali bertemu, Xiao Hong memberi Saga kesan bahwa ia biasa saja, biasa saja. Tapi kali ini, di sisi lain, Xiao Hong, yang menggerakkan pola aliran keluar dari baskom kecil itu, tidak tahu bahwa baskom kecilnya telah dimata-matai seseorang. Namun, hal ini tidak menimbulkan ancaman besar bagi Xiao Hong. Pola sihir interferensi optik dibentuk karena Xiao Hong telah menghadapi terlalu banyak penyergapan dan secara naluriah sedikit nerotik. Setelah setengah jam berkendara dengan kecepatan tinggi dan melintasi gunung, Xiao Hong akhirnya tiba di perpustakaan yang selalu diimpikannya. Seluruh perpustakaan setinggi 6 lantai dan tampak seperti istana. Meskipun terbuat dari kayu, tampilannya tetap kemasan. Di seberang perpustakaan terdapat jalan setapak batu yang hanya dilalui 3 atau 5 orang. Dilihat dari pakaian mereka, kebanyakan dari mereka adalah orang luar. Sedangkan untuk staf atau pelayan sementara yang datang ke altar, mereka tidak berhak masuk ke sana. Adapun murid-murid Amiro yang sejati, jumlah mereka di muka bumi ini sangat sedikit, tetapi tidak peduli siapapun, kedudukan mereka lebih tinggi dari yang lain, dan mereka juga mengepalai berbagai tempat penting. Misalnya, perpustakaan ini dan kantor personalia di bawah yurisdiksi Zhao Kun, Del. Tanpa banyak jeda, Xiao Hong menghela napas lega dan langsung menuju perpustakaan yang besar dan megah itu. Memasuki pintu masuk utama yang unik, aroma campuran buku dan kayu langsung tercium. Melihat ke dalam melalui pintu kayu, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat rak-rak buku besar berjajar. Buku-buku berjilid benang yang agak kuno di atasnya mulai membuat Xiao Hong merasa gatal. Bisa dibilang, semasa kecil, Xiao Hong tidak punya hobi lain selain membuat pola dan membaca. Hei, kamu dari mana, kamu tahu nggak kalau orang luar dilarang masuk ke sini? Tepat ketika Xiao Hong hendak memasuki ruangan, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar dari sudut lorong. Saat menoleh ke arah suara itu, ia melihat seorang pemuda agak kurus berambut kuning sedang berbicara kepada Xiao Hong. Dilihat dari usianya, dia berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dengan kumis kecil di sudut mulutnya dan ekspresi sedikit tidak sabar di wajahnya. Namanya Boshan, seorang guru mengemudi tingkat 4. Ia bisa dianggap sebagai murid Amiro dan pengawas perpustakaan. Karena itulah, ia mengeluarkan suara yang begitu tidak sabar ketika melihat orang asing masuk. Xiao Hong tidak terlalu peduli. Ia mengeluarkan pola identitasnya dari saku dan menunjukkannya di depan Boshan. Menatap Boshan lagi, ia bahkan tidak menanyakan pertanyaan kedua. Ia hanya mulai membolak-balik berbagai materi yang ia temukan dari Bintang Yong'an. Boshan sama sekali tidak mengerti buku-buku di sini, dan ia tidak terlalu tertarik dengan perpustakaan. Ia hampir mati bosan setiap hari. Begitu pula jika dibandingkan dengan murid-murid yang amat dihargai itu, Boshan adalah tipe yang hanya ingin bertahan hidup saja, tetapi meskipun begitu, dengan bakatnya yang baik, ia masih mencapai tingkat keempat dari master pengendalian. Melihat Boshan tidak bertanya lagi, Xiao Hong tidak melanjutkan bicaranya, dan langsung berjalan masuk ke perpustakaan. Matanya berbinar-binar saat ia mulai memeriksa katalog di rak buku. Saya hanya berpikir bahwa setiap buku itu bagus dan masing-masing di antaranya adalah buku yang sangat bernilai. Namun, Xiao Hong tahu bahwa ia benar-benar tidak mampu membuang-buang waktunya, jadi ia segera mengambil buku dan mulai membacanya dengan penuh semangat, sambil bersandar di rak buku karena kebiasaan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian besar buku di sini adalah buku-buku berharga yang dikumpulkan oleh Amiro dari seluruh dunia selama ribuan tahun. Hal ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai perbuatan baik yang dilakukan oleh Amiro, karena banyak negara akan menghapus semua ide dan buku yang tidak menguntungkan bagi penguasa, yang tidak diragukan lagi merupakan kerusakan besar bagi budaya. Ambil contoh Kekaisaran Lord Daeron. Berapa banyak artefaknya yang masih dapat ditemukan di seluruh dunia saat ini, bahkan banyak teknologi kecil Lord Daeron yang praktis telah musnah sepenuhnya. Faktanya, buku-buku dari zaman Kekaisaran Lord Daeron dapat ditemukan di perpustakaan, yang terletak di lantai 6. Karena Xiao Hong membaca dengan sangat cepat, ia hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menyelesaikan buku bersampul benang dari awal hingga akhir. Ia meresapi apa yang dibacanya dalam benak, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi Xiao Hong. Lalu tibalah yang kedua, ketiga. Setelah melihat ini, Xiao Hong sekali lagi benar-benar lupa waktu. Bahkan Boshan benar-benar lupa tentang Xiao Hong yang sangat pendiam saat ini. Melirik keluar jendela, ia melihat matahari telah sepenuhnya terbenam di balik puncak-puncak gunung. Boshan tampak sangat bosan. Ia melempar majalah kecantikan di tangannya ke atas meja,
lalu berencana mengunci pintu dan bersiap-siap pergi ke Yong'an Star untuk berjalan-jalan. Hal ini pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan hidupnya. Tepat ketika Boshan mengunci pintu dan hendak memeriksa perpustakaan, ia melihat Xiao Hong, mengenakan topi jerami kecil, duduk di lantai dengan setumpuk buku tebal di sampingnya. Ia menatap buku-buku di depannya dengan kacamata berbingkai, dan satu-satunya gerakannya hanyalah membalik halaman dengan lembut. Wah, ternyata ada juga orang yang tidak bosan. Melihat pemandangan ini, Boshan memutar bola matanya sedikit, lalu mengetuk pintu kayu di sampingnya. Hei, Bung, aku mau kunci pintunya, pulang cepat ya. Kalau belum selesai nonton, kamu bisa pinjam lagi untuk nonton. Mendengar kata-kata Boshan yang lambat, Xiao Hong tersadar dari lautan pengetahuan dengan sedikit enggan. Ia lalu mengangkat tangannya sedikit untuk meminta maaf, lalu mengambil ke-10 buku di sampingnya. Meskipun Xiao Hong telah membaca buku-buku ini, ia benar-benar perlu mempelajarinya dengan saksama sebelum ia dapat menerapkan pengetahuan di dalamnya. Aku menyewa 10 buku ini. Xiao Hong mengambil setumpuk buku jilid benang di sampingnya dan menjawab dengan lembut. Boshan tidak terlalu tertarik pada Xiao Hong. Ia tidak tahu asal-usul Xiao Hong, dan juga tidak peduli. Ia melirik buku-buku di tangan Xiao Hong dan berkata lembut, 10 buku, masa sewa minimal 1 bulan, 10 poin prestasi per buku, harus dikembalikan tepat waktu, kalau tidak, kau akan dihukum. 10 poin prestasi itu terlalu mahal, tanya Xiao Hong balik, dengan raut wajah aneh yang terpancar dari raut wajahnya yang tenang. Ada yang lebih murah, 5 poin prestasi, tapi kamu harus bayar deposit 500 poin prestasi. Kamu harus tahu kalau buku-buku yang kamu pegang itu pada dasarnya sudah tidak dicetak lagi. Boshan menjawab perlahan, matanya sayu, dan dia tampak seperti sedang berjalan sambil tidur. Bagaimana mungkin Xiao Hong punya 500 poin prestasi sebagai deposit? Ia menundukkan kepalanya sedikit dan memandangi buku-buku di tangannya. Ia merasa tak sanggup berpisah dengan satu pun. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyewa semuanya. Setelah membuat keputusan ini, Xiao Hong menyerahkan lambang identitasnya kepada Boshan. Boshan cukup mengaktifkan pola sihir manajemen data di dinding, lalu menghubungkan pola dekoratif Xiao Hong dengan pola sihir manajemen data. Poin pencapaian Xiao Hong yang awalnya sedikit, langsung berkurang 100 poin. Sudah lama aku tak merasakan hal seperti ini, dan Xiao Hong benar-benar merasa patah hati. Namun, untungnya, setelah beberapa waktu, saya seharusnya memiliki banyak prestasi. Setelah mengambil hiasan yang diserahkan Boshan dan memasukkannya ke dalam sakunya, Xiao Hong bersiap mengikuti Boshan menuju pintu keluar. Namun, pada saat ini, pola sihir komunikasi yang dilemparkan Boshan ke meja kayu tiba-tiba bergetar. Kakak, tunggu sebentar, kata Boshan lembut, berbalik, berlari kecil menuju meja kayu, lalu bersembunyi di sudut dan menjawab panggilan itu. Xiao Hong bereaksi dengan tenang. Ia melirik pintu yang terkunci, lalu membungkuk sedikit dan dengan hati-hati memasukkan 10 buku jilid benang yang disewanya ke dalam ranselnya. Apa kamu nggak mau melakukannya lagi untukku? Pada saat ini, suara Boshan tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Hong. Suaranya keras dan penuh kebencian yang mendalam. Aku sudah mengirimkan lebih dari 2000 poin pencapaian yang telah kukumpulkan dengan susah payah, dan He Bosi benar-benar melanggar kontrak. Adik Bo, tidak ada cara lain. Orang-orang Mituo Star sangat arogan. Lagi pula, kudengar seseorang di Mituo Star telah menawarkan 3000 poin prestasi kepada He Bosi untuk membuat pola pertempuran sendiri. Dan kau juga harus tahu kecepatan He Bosi membuat pola sihir. Dia hanya bisa membuat satu pola dalam sebulan. Kenapa kau tidak menunggu sedikit lebih lama? Suara tak berdaya terdengar dari pola sihir komunikasi. Orang ini tak lain adalah pengurus Vatikan Star Donglu. Ia dianggap sebagai orang paling berpengalaman di Vatikan Star. Ia cukup sopan saat berbicara dengan Boshan, dan pada dasarnya menawarkan kata-kata yang menghibur. Apa hebatnya He Bosi? Bukankah dia baru saja mendapat pencerahan dan menguasai teknologi bayangan 4 arah? Cek, kata Boshan dengan wajah sembab, sangat kecewa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akhir-akhir ini, orang-orang yang punya keahlian bersikap arogan. Aku akan mengembalikan 2000 poin prestasi yang sudah kau bayarkan di muka nanti. Itu saja. Kalau tidak berhasil, cari saja orang lain. Donglu menjawab dengan nada pasrah, lalu memutuskan kontak. Faktanya, di Vatikan Star, hanya ada 10 orang yang bisa memiliki pola pertempuran He Bosi. Ini juga menggambarkan poin lain, bahwa Vatikan Star tingkat terendah pun didiskriminasi. Orang pembawa sial. Boshan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara jengkel, lalu ia melemparkan pola sihir komunikasi itu langsung ke meja kayu,
lalu berdiri, berjalan ke arah Xiao Hong dengan tatapan agak kosong, dan bersiap untuk membuka pintu. Xiao Hong tidak tahu siapa yang ada di dalam pola sihir komunikasi. Heboshi pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi bukan itu yang Xiao Hong pedulikan. Yang ia pedulikan adalah ia tidak menyangka pola pertempuran 4 arah itu bisa ditukar dengan poin prestasi, dan poinnya cukup besar. Sepertinya kau benar-benar membutuhkan pola pertempuran, tanya Xiao Hong lembut ketika Boshan datang ke sisinya. Bukan berarti kita butuh pola pertempuran, tapi pola pertempuran yang luar biasa, terutama yang menggunakan teknologi bayangan 4 arah. Hei, sejujurnya, pola pertempuran dengan teknologi bayangan ini performanya benar-benar top. Sayang sekali hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya, dan mereka yang bisa lebih jahat daripada yang lain, tanpa peduli perasaan sesama murid. Boshan hanya bisa menghela napas dan menjawab. Aku penasaran, berapa nilai pola pertempuran dengan teknologi bayangan 5 arah di sini, tanya Xiao Hong dengan santai. Sepertinya Anda baru di sini, saudara. Jujur saja, teknologi bayangan 4 arah ini sungguh berharga di Bintang Vatikan. Teknologi bayangan 5 arah dan 6 arah sangat berharga, bahkan di Bintang Amitabha. Sedangkan teknologi bayangan 7 arah dan 8 arah, sangat langka di Bintang Wujue. Boshan menjawab kata demi kata. Meskipun tampak acuh tak acuh, ia sebenarnya cukup antusias. Kalau aku bisa membuatkanmu pola pertempuran dengan teknologi bayangan 5 arah, berapa poin prestasi yang akan kau berikan? Xiao Hong langsung ke intinya. Lagi pula, Xiao Hong sangat membutuhkan poin prestasi sekarang, jadi dia tidak keberatan membuatnya secara acak. Melihat Boshan yang mendengar ini, tatapannya sedikit berubah, dan sedikit kecurigaan melintas di wajahnya. Lalu ia menatap Xiao Hong dengan tatapan bertanya. Penampilannya biasa saja, saking biasa saja sampai-sampai tak bisa lebih biasa lagi, dengan topi jerami kecil, kacamata berbingkai hitam, dan pakaian berbahan kain biasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang punya keahlian khusus. Kak, jangan main-main. Apa kau pikir teknik bayangan ini bisa kau kuasai dengan mudah? Jangan salahkan aku karena terus terang. Kalau kau benar-benar punya kemampuan itu, apa kau masih dianggap orang luar, kata Boshan lembut. Ia lalu membuka kunci pintu, memberi isyarat pada Xiao Hong untuk pergi. Jadi, pola pertempuran dengan teknologi bayangan 5 arah, 2.500 poin pencapaian. Kamu tidak perlu membayar deposit, beritahu aku saja. Pola pertempuran seperti apa yang kamu butuhkan, kamu bisa datang dan mengambilnya dalam 3 hari. Bayar saat pengiriman. Bagaimana? Xiao Hong berdiri di pintu dan melanjutkan. Xiao Hong sangat membutuhkan poin prestasi sekarang. Boshan merenung sejenak. Sepertinya ia tak punya apa-apa untuk dikorbankan, jadi ia memutuskan untuk mencobanya. Kalau begitu, kau boleh melihatnya. Tapi, kusarankan, aku tidak mudah ditipu, jadi jangan main-main, kata Boshan, lalu mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xiao Hong. Xiao Hong tidak menjawab. Ia mengambil catatan itu dan meliriknya, sekilas rasa jijik melintas di wajahnya. Data yang dibutuhkan sangat mudah bagi seorang pembuat pola sekaliber Xiao Hong. Dengan teknik arsiran 5 arah, menyelesaikannya seharusnya mudah dan menyenangkan. Hal ini tidak mengejutkan, karena ini adalah Vatikan, planet dengan level terendah. Jika Amiro tidak sengaja menekannya, dan jika kualifikasinya tidak terlalu rendah, Xiao Hong akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi murid Amiro berdasarkan levelnya saat ini. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa biaya pembuatan satu pola adalah sekitar 8.000 emas, yang merupakan pola pertempuran tipe serangan tumpul. Ini juga merupakan jenis pola pertempuran yang relatif umum. Pola pedang mengutamakan ketajaman dan kecepatan, sementara pola tumpul mengutamakan kekuatan dan dampak. Setelah itu, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, meninggalkan nomor pola sihir komunikasinya kepada Boshan, lalu pergi dalam kegelapan. Ia mengemudikan kendaraan mengikuti arus dan kembali ke rumah kayunya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah dengan hati-hati membentangkan 10 buku jilid benang sewaan, Xiao Hong mulai berbaring di depan meja, memegang pensil, dan belajar dengan penuh perhatian. Arah utama penelitian ini, selain membuat beberapa struktur kecil untuk pola pertempuran, adalah teknik yang relevan untuk Wenran dalam Yudu. Menghangatkan, menyehatkan, dan memberi kekuatan pendorong, inilah teknologi inti Wenrun. Dalam Yudu, teknologi ini hanya memiliki satu efek, yaitu menyiapkan cairan penghangat dan meminumnya langsung. Namun, alasan Xiao Hong begitu tekun dalam penelitiannya bukan hanya karena ia puas dengan fungsi ini.
Meskipun belum sepenuhnya diteliti, Xiao Hong telah memikirkan banyak varian teknologi dengan teknologi ini sebagai intinya, sehingga tidak lagi sekadar kekuatan yang memberi nutrisi dan mengendalikan. Misalnya, cairan hangat ini dapat digunakan sebagai obat untuk menutrisi tenaga pendorong dan mempercepat perbaikan tenaga pendorong. Dalam profesi apoteker, memiliki cara tambahan untuk memperbaiki tenaga penggerak pada dasarnya berarti kemampuan seseorang jauh lebih tinggi. Bahkan jika dapat diteliti secara menyeluruh, jenis obat baru dapat diformulasikan untuk membantu meningkatkan daya dorongnya. Inilah yang paling diperhatikan Xiao Hong. Meskipun keterampilan Xiao Hong dalam membuat pola dan mengendalikan pola cukup baik, ia tidak pernah lupa bahwa profesi utamanya adalah seorang apoteker. Satu-satunya perbedaan antara dirinya dan apoteker lainnya adalah hingga saat ini, Xiao Hong telah membasmi jauh lebih banyak orang daripada yang ia selamatkan. Hingga tengah malam, Xiao Hong masih duduk di mejanya, belajar dengan saksama. Yang membuat Xiao Hong agak kesal adalah ketika penelitiannya semakin mendalam, sejumlah besar masalah yang telah ia selesaikan sebelumnya tidak hanya tidak terpecahkan, tetapi juga terurai menjadi sejumlah besar masalah kecil. Sambil menatap buku catatannya yang sudah penuh dengan catatan-catatan yang padat, Xiao Hong memutar matanya sedikit. Sebuah kalimat terlintas di benaknya, yaitu, belajar tak pernah berakhir. Kini, Xiao Hong merasakan sesuatu yang sangat nyata, yaitu, semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa pengetahuannya terlalu sedikit. Benar, saat berada di perpustakaan Belo, Xiao Hong pada dasarnya membaca semua buku di sana. Ia sempat berpikir bahwa ia sudah cukup belajar. Namun, ketika ia melihat 10 buku berjilid benang ini, ada beberapa bagian yang benar-benar membuatnya bingung. Beberapa pengetahuan di dalamnya merupakan sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Sambil bersandar di kursinya dan menenangkan pikirannya sejenak, Xiao Hongcai perlahan mengalihkan pandangannya ke daun di dalam laci. Setelah sekian hari, daun-daunnya mengering, tetapi angka-angka di atasnya masih jelas. Bagaimana kalau sekali ini saja kau bersikap tak tahu malu? Xiao Hong dengan hati-hati mengambil kertas itu, melihat angka emas di atasnya, berbisik pada dirinya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya ke tumpukan pertanyaan yang padat di buku catatan itu. Setelah ragu sejenak, Xiao Hong akhirnya mengambil pola sihir komunikasinya dan mengirim permintaan panggilan ke Saga. Pada saat ini, Saga berada di vilanya sendiri di bintang Wujue, tidur nyenyak dan memulihkan tenaga dalam tubuhnya. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, Sakaya sendiri masih mempertahankan kebiasaan baik untuk tidur lebih awal dan bangun pagi. Merasakan getaran kecil di sampingnya, Saga membuka matanya sedikit dan melihat pola sihir komunikasi berwarna emas di sampingnya. Nomor yang dipanggil adalah nomor yang tidak dikenal. Saga tidak terlalu memikirkannya dan dengan santai menjawab panggilan itu. Siapa, ada apa? Tanya Saga lembut sambil bersandar di tempat tidur. Halo, Senior Saga, namaku Xiao Hong. Aku tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untukmu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kuajukan. Suara Xiao Hong yang agak malu terdengar oleh Saga. Nyaman kan aku sudah tidur? Masih bertanya-tanya, nyaman kan? Siapa sih yang mau minta tolong di tengah malam begini? Ini adalah pikiran Saga yang paling tulus, tetapi ia tidak mengungkapkannya terlalu banyak. Tak dapat disangkal, padang rumput peri yang ditanam Xiao Hong telah membuat Saga menaruh perhatian padanya. Amiro juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa Xiao Hong adalah vampir pengetahuan. Saga tak percaya, dia adalah pengendali jiwa level 5, dengan pengalaman dan pengetahuan ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia bisa dikuras oleh bocah berusia 20 tahun? Omong kosong. Padahal bocah ini tidak sederhana. Tidak apa-apa, kalau ada pertanyaan, silakan tanya saja, jawab Saga acuh tak acuh. Tidak ada antusiasme maupun sikap dingin yang seolah menolak Xiao Hong dari kejauhan. Baiklah, pertanyaan pertama, bagaimana rumput nyamuk bisa dilarutkan dalam sari buah cuiwei? Saya sudah menghitung banyak metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Xiao Hong tidak sopan dan bertanya langsung. Dalam hal belajar, Xiao Hong selalu berpegang teguh pada prinsip ini, yaitu tidak mudah tersinggung. Sangat mudah. Menggunakan larutan pole dengan konsentrasi 2% dapat membuat keduanya larut sempurna, kata Saga hampir tanpa berpikir. Saga tidak langsung mendengar jawaban Xiao Hong. Dengan pendengarannya yang tajam, Saga bisa mendengar suara gemerisik pensil yang bergesekan dengan kertas. Pertanyaan kedua adalah tentang ekstraksi bunga kristal putih. Saya menemukan bahwa bunga ini mengandung beberapa racun, dan saya tidak tahu bagaimana cara melautkannya, tanya Xiao Hong. Masalahnya bisa diatasi dengan mencampurkan sari rumput tianzu, bubuk hangu, dan ephedra dengan perbandingan 5-3-1.
Saga menjawab hampir tanpa berpikir. Menghadapi masalah seperti ini begitu mudah dan menyenangkan bagi Saga sehingga ia bahkan tidak perlu memikirkannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Xiao Hong, Sakaya juga memiliki gambaran tentang tingkat kemampuan Xiao Hong. Tingkat kemampuannya jauh dari yang dikatakan Amiro. Tingkat kemampuannya secara umum hanya berada di tengah-tengah di antara banyak murid Amiro. Jam 6 pagi, secercah cahaya telah muncul di langit bintang kebangkitan. Matahari terbit telah mengusir kegelapan, dan kicauan burung yang riang pun terdengar dari jendela. Menatap Sakaya lagi, ia duduk tegak di ujung tempat tidur, rambutnya agak berantakan. Meskipun wajahnya tidak lesu, jelas tidak tampan. Ketidakberdayaan, kebosanan, dan ketidakpuasan terpancar di wajahnya. Pertanyaan ke-172 adalah tentang struktur melingkar. Suara Xiao Hong kembali terdengar dari pola sihir komunikasi di tangan Saga. Pada saat ini, Saga mengepalkan tangannya sedikit dan benar-benar ingin meraung pada Xiao Hong, apakah kau sudah selesai, nak? Namun, Saga tahu jika ia mengatakan itu, artinya ia tak sanggup bertahan lagi, ia telah kalah. Siapakah Saga murid tertua Amiro, seorang apoteker ternama di Tiger Universe, bagaimana mungkin ia gagal sungguh lelucon? Struktur melingkar ini terutama digunakan untuk menyimpan energi dalam pola sihir, seperti reservoir kecil. Ketika energi terakumulasi hingga tingkat tertentu, energi tersebut akan langsung dilepaskan. Nada bicara Saga terdengar tenang, tetapi ada kebencian di hatinya. Bab 529 Mimpi Buruk Saga. Bagian 2. Ding, ding, ding. Tepat ketika Saga merasa agak kesal, terdengar beberapa ketukan pelan di pintu, lalu seorang wanita berusia 20-an masuk dari luar. Kulitnya cerah, wajahnya cantik, dan rambutnya yang coklat diikat sanggul. Dia adalah murid Sakaya, bernama He Fang, dan dia biasanya melayani Sakaya. Melihat Sakaya duduk di ujung tempat tidur, He Fang sedikit terkejut, lalu berkata dengan nada terkejut, guru bangun pagi sekali hari ini. Saga melirik He Fang. Meskipun ekspresinya serius, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Dia sama sekali tidak bangun pagi. Dia belum tidur sama sekali sejak tengah malam tadi. Namun, Saga tidak berkomentar apa-apa. Ia melambaikan tangan kecil ke arah He Fang, mengisyaratkan agar He Fang kembali lagi nanti. Tepat saat He Fang berbalik, suara Xiao Hong kembali terdengar melalui pola komunikasi di tangan Saga. Nadanya masih penuh hormat, aku tidak sedang membicarakan efek dari struktur melingkar itu. Aku sedang membicarakan struktur spiral melingkar yang memanjang dari struktur melingkar itu. Desir, hampir pada saat Xiao Hong menanyakan pertanyaan ini, wajah Saga yang tidak sabar tiba-tiba menegang, dan sedikit keheranan melintas di matanya yang tenang. Sakaya sangat familiar dengan struktur spiral itu. Apa sebenarnya kegunaannya? Struktur itu hanya bisa digunakan dengan teknologi shading 6 arah atau lebih. Mustahil. Itulah reaksi pertama Sakaya. Melihat seluruh altar, hanya sedikit orang yang tahu teknik bayangan 6 arah. Namun, Xiao Hong bertanya tentang struktur yang berkaitan dengan bayangan 6 arah, yang agak mengejutkan. Mungkinkah anak ini sudah menguasai teknik bayangan 5 arah sepenuhnya? Mustahil. Menurut Saga, sepertinya belum pernah ada yang mengajari anak itu. Sakaya memiliki beberapa murid yang hebat di bawah komandonya. Sakaya telah mengajar mereka secara pribadi selama hampir 5 tahun, dan mereka baru saja menguasai teknik bayangan 2 arah. Mengapa kamu bertanya begitu? Sakaya akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya balik. Pelajari saja, kalau tidak, kenapa aku harus bertanya? Aku rasa aku mengerti. Tujuan struktur spiral adalah untuk mengurangi tekanan dan meringankan energi yang dihasilkan oleh pola utama. Dampaknya pada batu pembawa seperti peredam kejut mobil berpola ajaib, lanjut Xiao Hong. Mendengar ini, ia menatap dahi Sakaya yang sudah berkeringat. Ia tak percaya, Xiao Hong telah menguasai struktur yang agak rumit ini tanpa guru. Kau benar, jawab Saga lembut, lalu bertanya dengan hati-hati, sepertinya kau sudah melakukan riset tentang teknologi shading. Tidak apa-apa, aku hanya mempelajarinya dan belum menguasainya. Jawaban Xiao Hong terdengar sangat sederhana. Orang-orang tidak tahu bahwa yang dimaksud Xiao Hong dengan menguasai adalah teknologi shading 8 arah, teknologi shading tingkat tertinggi saat ini. Juga, saya punya beberapa pertanyaan lagi, tapi silakan tanyakan nanti. Saya agak lelah. Selamat tinggal, Senior Saga. Xiao Hong melanjutkan, lalu dengan sangat hormat menutup telepon, membuat Saga tertegun. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini, Sakaya sudah mulai merasa ada yang tidak beres dengan Xiao Hong, tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Menghadapi selamat tinggal Xiao Hong, Saga berkata tanpa daya lebih baik tidak bertemu. Namun,
Saga tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin ia takut pada anak kecil berusia 20-an? Xiao Hong, yang telah menyiksa Sakaya semalaman, tidak memilih untuk beristirahat saat itu. Sebaliknya, ia mulai memilah-milah pertanyaan, mengintegrasikannya satu persatu, dan mengingatnya dengan saksama. Setelah serangkaian penyelidikan ini, Xiao Hong pada dasarnya telah menguasai teknik Wenrun. Tak dapat disangkal, ini berkat Sakaya. Kini Xiao Hong samar-samar merasa bahwa ketika ia datang ke altar, terlepas dari statusnya, hal terpenting adalah mampu menyerap pengetahuan yang luas. Baru pada pukul 10 pagi, setelah semua masalah teratasi, Xiao Hong berbaring di tali dan tertidur. Tidur ini berlangsung hingga pukul 2 siang. Setelah bangun, Xiao Hong mulai berputar-putar seperti gasing. Setelah turun dari tali, Xiao Hong mengambil cangkul dan pergi ke padang rumput peri untuk membersihkan gulma yang berserakan. Kini, rumput peri yang hijau subur itu sudah cukup tinggi untuk menyentuh lututnya. Dari sudut pandang konvensional, ini sudah merupakan tinggi rumput peri standar, tetapi untuk rumput peri yang dirangsang oleh pola ajaib, tingginya lebih dari itu. Setelah menyelesaikan padang rumput peri hijau di depannya, Xiao Hong duduk sendirian dengan cangkulnya, menatap kosong sejenak. Padang rumput itu tampak berbeda setiap hari, yang tentu saja membuat Xiao Hong penuh harap. Akan seperti apa padang rumput itu besok? Setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, Xiao Hong mengambil cangkulnya, menyeka keringat dari kepalanya, dan berjalan kembali ke rumah kayunya. Setelah minum beberapa teguk air dingin pegunungan dan makan sesuatu, Xiao Hong kembali mengambil tas punggungnya dan meninggalkan rumah kayu itu, berencana untuk pergi ke Bintang Yong'an lagi guna membeli beberapa bahan untuk membuat pola ajaib dan memperoleh 2.500 poin prestasi dari Boshan. Tahukah Anda, jika 2.500 poin prestasi ini ditukar dengan uang tunai, maka nilainya akan menjadi 25.000 emas, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang mau menukarkannya, karena poin prestasi ini hanya bisa ditukar dengan uang tunai, dan berapapun uang tunai yang Anda miliki, tidak bisa ditukar menjadi poin prestasi. Faktanya, nilai setiap poin pencapaian jauh lebih besar dari 10 koin emas. Hanya dengan menghabiskan 8.000 koin emas, Anda bisa mendapatkan 2.500 poin pencapaian. Bagaimanapun perhitungan Xiao Hong, ia merasa kesepakatan ini sangat hemat biaya. Setelah melewati celah angkasa di dekatnya dan tiba di kota Yuanwei di Bintang Yong'an, Xiao Hong bergegas ke toko pola sihir Hano, di mana bahan pola sihirnya pada dasarnya cukup lengkap. Selama bukan sesuatu yang sangat langka seperti air pengendali jiwa, sebagian besar bahan dapat diperoleh selama Anda mampu membayar harganya. Karena dia pernah ke sini sebelumnya, Xiao Hong jadi familiar dengan tempat itu kali ini. Tak lama kemudian, Xiao Hong naik lift pola ajaib dan tiba di lantai 5 toko pola ajaib. Ia mulai membeli bahan-bahan untuk membuat pola ajaib. Anda tidak hanya membeli bahan-bahan yang dibuat untuk Boshan, tetapi Anda juga membeli bahan-bahan untuk membuat cairan pelumas dan beberapa bahan latihan lainnya. Akan tetapi, tepat saat Xiao Hong tengah mengikuti pramuniaga itu bolak-balik di antara konter, tiba-tiba terdengar suara di luar pintu, dan kemudian Xiao Hong melihat sekelompok orang bergegas masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria bergaun kasa putih longgar, tampak berusia sekitar 40 tahun. Gaya gaunnya mirip dengan yang dikenakan Xiao Hong, hanya warnanya yang berbeda. Melihat ke belakang orang ini, ada sekelompok besar orang, beberapa di antaranya mengenakan baju zirah kain lembut berulir emas. Jelas sekali mereka sangat berharga. Dari pakaian mereka, Xiao Hong sekilas tahu bahwa orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari altar suci. Faktanya, lelaki berusia 40-an ini tak lain adalah Heboshi, pria yang sangat terkenal di Yong'an Star dan bahkan terkenal di Holy Altar. Di sebelah Heboshi berdiri seorang pria parubaya berjas hitam dengan rambut disisir rapi. Ia jelas orang kaya, namun, saat itu, ia mengangguk dan membungkuk di samping Heboshi. Ia adalah manajer Hano Magic Pattern Bank, bernama Chang Jian. Kemanapun dia pergi, semua orang menghormatinya dan tidak berani bertindak gegabah sedikitpun. Tuan He, suatu kehormatan yang langka bagi kami untuk menerima kunjungan Anda hari ini. Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan dari menu yang tersedia di sini. Bos bilang semua bahannya diskon 50% saat Anda datang, jawab manajer Chang Jian sambil tersenyum. Adapun Heboshi saat ini, ia tidak menanggapi. Ia memasang ekspresi abadi, mengangguk pelan, sesekali mengangkat lengannya, menunjuk kerak, dan memandang para asisten dan murid di sampingnya yang maju untuk mengumpulkan bahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Xiao Hong belum pernah melihat banyak orang dengan kesombongan sebesar itu di masa lalu, terutama setelah bergabung dengan tentara.
Siapa orang ini? Xiao Hong menoleh sedikit dan bertanya kepada pramuniaga di sebelahnya. Mana mungkin, kau bahkan tidak mengenali wajahnya. Kau baru sebentar di sini, kan kukatakan saja, dia luar biasa, Heboshi, ahli pola yang hebat. Pramuniaga itu memasang ekspresi berlebihan dan merendahkan suaranya, alasan Hano Magic Pattern Shop menjadi toko pola sulap terbaik di Yong'an Star sepenuhnya karena dukungannya. Jika ada toko pola sulap yang akan menyalip mereka, mereka tinggal mengeluarkan pola sulap dan mengadakan lelang, dan popularitasnya akan langsung meningkat. Teknologi pola bayangan 4 arah, hanya ini saja sudah bisa membuat Yong'an Star bangga. Tidak mungkin. Konon, ada orang-orang di altar yang menguasai teknologi bayangan 5 arah, 6 arah, atau bahkan 8 arah. Bagaimana mungkin hanya Heboshi yang menguasainya di pasar? Tanya Xiao Hong dengan sedikit bingung. 5 penjuru, 6 penjuru mereka semua ahli pola super. Mereka yang bisa berbicara dengan orang-orang seperti itu semuanya pejabat tinggi kekaisaran, atau bahkan para pemimpin. Sedangkan 8 penjuru, astaga, di mata kita orang biasa, mereka hampir seperti dewa. Bahkan pejabat tinggi kekaisaran pun perlu menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada mereka. Kata pemandu belanja itu dengan ekspresi berlebihan, tetapi sesaat kemudian, ia memasang ekspresi sangat hormat dan menutup mulutnya dengan patuh. Karena saat ini, Heboshi telah berjalan-jalan dan datang di depan Xiao Hong dan pemandu belanja. Pada saat ini, Heboshi secara alami dapat melihat pakaian Xiao Hong, dan ia juga dapat mengetahui bahwa ia adalah anggota altar suci. Namun, pakaian hijau tersebut seringkali mewakili identitas orang luar, karakter kecil di dunia bintang Vatikan tingkat rendah. Oleh karena itu, Heboshi mengabaikan Xiao Hong begitu saja. Tatapannya tak tertuju pada Xiao Hong lebih dari sedetik. Heboshi mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke satu set materi di sebelah Xiao Hong. Kemudian, ia berjalan pergi di tengah sorak-sorai dukungan dan pujian dari penonton. Kemunculan Heboshi membuat Xiao Hong sedikit kesal, tetapi ia tidak terlalu marah. Ia memberi isyarat kepada pramuniaga untuk terus memimpin dan membeli bahan-bahan. Menanggapi hal ini, pramuniaga itu pun menuruti perintahnya dan tidak berani meremehkan Xiao Hong sedikit pun. Lagi pula, dia adalah orang yang menghabiskan puluhan ribu material emas sekaligus. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Setelah membeli semua bahan yang diperlukan, saat Xiao Hong keluar dari Hano Magic Pattern Shop lagi, matahari sudah terbenam. Tanpa berlama-lama di kota Yuanwei, Xiao Hong mengikuti arus dan bergegas menuju rumah kayu di Taman Wancaono. 7. Intinya, itulah rumah Xiao Hong sekarang. Karena perbedaan waktu antara Taman Wancau nomor 7 dan Taman Wancau nomor 7 hampir sama dengan Xiao Hong, ketika Xiao Hong kembali ke rumah kayu, hari sudah benar-benar gelap. Setelah menyimpan bahan-bahan senilai 12.000 emas, Xiao Hong kembali duduk di meja kayu. Ia tidak berniat membuat pola pertempuran apapun, melainkan akan mencoba mencampur sendiri cairan penghangat itu. Meskipun ada 2.500 poin prestasi yang bisa diperoleh dengan membuat pola pertempuran untuk Boshan, Xiao Hong tidak terlalu antusias. Padahal, menurut Xiao Hong, nilai cairan penghangat itu sendiri tidak terlalu tinggi. Yang Xiao Hong hargai adalah inti teknisnya. Jika cairan penghangat ini disempurnakan dan diterapkan di tempat lain, nilainya akan tak terkira. Misalnya, solusi baru dapat diformulasikan untuk meningkatkan daya dorong, atau dapat digunakan untuk memperbaiki daya dorong secara langsung. Tentu saja, premisnya adalah bahwa perbaikan diperlukan, dan premis perbaikan tersebut adalah pemahaman yang mendalam tentang teknologi ini. Saat Xiao Hong mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan satu persatu, ia mulai mengeluarkan skala emas, membuat pola-pola ajaib yang dibutuhkan untuk Wenran, dan mencampur larutan yang sesuai. Pola ajaib yang dibuat oleh Xiao Hong juga merupakan pola ajaib penembus energi, yang dapat mengintegrasikan energi yang dilepaskan dari pola ajaib ke dalam larutan, sehingga mencapai efek aneh. Oleh karena itu, meskipun hanya produksi sebotol larutan, ia mengandung banyak teknologi baru, dan juga memberi Xiao Hong banyak ide baru untuk membuat pola ajaib di masa mendatang. Misalnya di masa mendatang, saat menyiapkan cairan pola ajaib, Anda dapat terlebih dahulu membuat pola ajaib yang menembus energi, memasukkan sejumlah energi aneh ke dalam cairan pola ajaib terlebih dahulu, lalu membuat pola ajaib. Dapat dikatakan bahwa karakteristik Xiao Hong ini memang telah diprediksi oleh Amiro, yaitu Xiao Hong dapat menguraikan suatu teknologi menjadi beberapa teknologi, dan kemudian menggabungkannya kembali menjadi sebuah teknologi baru yang tidak terduga. Setelah 1 jam penuh produksi, 7 botol larutan dengan warna berbeda dan 3 struktur khusus pola ajaib penembus energi terbentuk di depan Xiao Hong.
Setelah memeriksa sebentar sifat-sifat ketujuh botol larutan dan memastikan tidak ada masalah dengan warna dan baunya, Xiao Hong menutupi 3 botol dengan pola sihir penembus energi yang berbeda dan kemudian mengaktifkannya. Dalam sekejap, 3 pola ajaib yang menembus energi perlahan melepaskan titik-titik cahaya sebening kristal, yang melayang ke dalam larutan dan kemudian mencair sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, mungkin hanya beberapa menit, ketiga botol larutan yang dilapisi pola ajaib yang menembus energi mulai memancarkan cahaya fluoresensi yang lambat. Sedangkan untuk 4 botol lainnya, Xiao Hong mulai memanaskannya dengan tepat, dan tingkat pemanasannya pun memiliki persyaratan yang ketat. Dari awal hingga akhir, ekspresi Xiao Hong sangat terfokus, dan dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Setelah mengolah ketujuh botol larutan tersebut, Xiao Hong mencampur ketujuh botol larutan tersebut sedikit demi sedikit secara berurutan, hingga akhirnya terbentuklah sebotol larutan berwarna kuning muda. Sesekali, gelombang energi biru samar terlihat melayang di dalam larutan, seperti aurora. Seharusnya sudah hampir selesai, bisik Xiao Hong pada dirinya sendiri, lalu mendekatkan hidungnya ke larutan kuning muda itu dan mengendusnya. Tercium bau amis samar. Rasanya kurang lebih sama dengan deskripsi di Wenran. Saat dijilat dengan ujung lidah, rasanya agak pedas, dan persis sama dengan deskripsi di Wenran. Dengan penemuan ini, secercah kegembiraan terpancar di wajah Xiao Hong. Ia hampir berhasil. Kemudian Xiao Hong mulai bekerja tanpa henti, menyuntikkan larutan ke dalam 7 botol tertutup seukuran tabung reaksi, dan memompa udara keluar dari dalamnya agar mencapai keadaan vakum. 7 botol cairan penghangat yang diproduksi Xiao Hong harganya mencapai 2.000 koin emas, jadi harga pastinya sudah jelas. Setelah melihat sekilas ketujuh botol larutan di tangannya, Xiao Hong mengeluarkan salah satunya, membuka tutupnya yang tersegel, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Kemudian dia berbaring telentang di tempat tidur yang keras dan menutup matanya untuk beristirahat. Baru sekitar 2 menit berlalu. Saat khasiat obat dari cairan hangat itu mulai berefek, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan hangat di perutnya menguap seketika setelah bersendewa dengan tenaga pendorong di tubuhnya, dan mulai meresap ke berbagai bagian tubuhnya. Di saat yang sama, Xiao Hong tiba-tiba merasakan dorongan dalam tubuhnya seolah dipijat lembut oleh tangan-tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya ia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi kemudian, Xiao Hong benar-benar merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tenaga pendorong yang tegang dalam tubuhnya juga mulai mengendur sedikit demi sedikit, dan seiring dengan tenaga pendorong tersebut, suasana hatinya yang sedikit cemas juga mulai mengendur. Perasaan ini sangat menyenangkan, bagaikan berada di hutan yang damai, dengan sinar matahari menyinari wajah, tanpa sedikit pun suara. Perasaan ini berlangsung selama setengah jam. Ketika Xiao Hong membuka matanya lagi, ia tiba-tiba merasa tubuhnya, bahkan tenaga pendorong di dalam tubuhnya, menjadi sangat ringan, dan ia merasa ringan. Demikian pula, ia juga dapat merasakan dengan jelas bahwa kondisi tenaga penggerak internalnya telah menjadi luar biasa baik, dan rasa lelah akibat kurang istirahat tadi malam telah hilang sepenuhnya. Bagus sekali. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk mengatakannya, lalu ia kembali duduk di meja kayu, dan mulai berkonsentrasi mengekstrak semua teknologi penetrasi energi dari Yudu untuk penelitian lanjutan. Cobalah menerapkannya pada produksi cairan pola ajaib, bukan hanya cairan penghangat, dan sesekali bacalah 10 buku bersampul benang yang Anda sewa. Tengah malam, aku memandangi beberapa buku jilid benang di samping Xiao Hong. Buku-buku itu hampir terkoyak oleh Xiao Hong. Buku catatan di depannya, yang awalnya masih baru, kini kembali dipenuhi berbagai grafis, teks, dan simbol yang sesuai. Ada apa banyak sekali soal lagi Xiao Hong membolak-balik buku catatannya. Ada lebih dari 100 soal yang berdempetan. Meskipun ia telah bekerja keras menyelesaikan lebih dari 30 soal, masih ada lebih dari 70 soal. Jika ia harus menyelesaikannya satu per satu, setidaknya akan memakan waktu beberapa hari. Dalam keputusasaan, atau sekadar untuk menghindari masalah, Xiao Hong sekali lagi mengalihkan perhatiannya pada pola sihir komunikasi dan daun kecil yang ditinggalkan Saga. Oke, ini terakhir kalinya, selama mungkin. Xiao Hong bergumam pada dirinya sendiri, lalu dengan sedikit malu ia mengambil pola sihir komunikasi dan mengirim permintaan panggilan ke Saga. Waktu masih tepat pukul 12 tengah malam. Di kediaman Wujue Sing Sakaya, waktu sebenarnya hampir sama, juga tengah malam. Saga, yang telah mempertahankan kebiasaan tidur lebih awal selama 1000 tahun, kini sudah tertidur lelap. Merasakan getaran pola sihir komunikasi di sampingnya, Saga tak kuasa menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya 2 kali. Ia membuka matanya sedikit dan melihat.
Dalam pola sihir komunikasi itu, terdapat sebuah angka yang sangat mengesankan Saga, yaitu angka Xiao Hong. Mendengar kata-kata ini, Saga yang biasanya tenang akhirnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Amiro pernah berpesan agar Xiao Hong tidak diperlakukan istimewa, melainkan agar Saga menjaganya secara diam-diam sebisa mungkin, termasuk menghubungkannya dengan pola sihir komunikasi kapanpun dan dimanapun. Tuan Saga, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Tepat saat Sakaya terhubung, suara Xiao Hong yang sangat hormat mencapai telinga Sakaya. Pada saat ini, Sakaya merasakan kepalanya berdengung, tetapi dia masih berkata lembut, tanyakan. Anda dapat membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mengajukan lebih dari 70 pertanyaan, baru setelah pukul 4 pagi Xiao Hong akhirnya melepaskan Sakaya. Menatap keluar jendela, seberkas cahaya telah muncul di langit. Saat itu, Sakaya mulai menyesali mengapa ia menyetujui Xiao Hong dan mengizinkannya mengajukan pertanyaan akademis. Akibatnya, Xiao Hong berubah menjadi ibal, dan setiap kali tengah malam tiba, ia seolah dirasuki. Kita harus memikirkan cara untuk menghentikan situasi ini, kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Saga tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Parahnya lagi, setelah disiksa Xiao Hong selama lebih dari 4 jam, Saga tidak bisa tidur. Di sisi lain, Xiao Hong, yang duduk di meja seberang, matanya berbinar-binar. Baru saja, melalui pertanyaan dari Sakaya, ide-ide di benak Xiao Hong terus berlipat ganda dan berubah, dan ia tampak sangat bersemangat. Sudah ada ide yang sangat bagus tentang cara menerapkan pola sihir penetrasi energi ke dalam cairan pola sihir. Jika dapat dipahami secara menyeluruh, niscaya ini akan menjadi teknologi penguatan pola sihir lain yang dikuasai Xiao Hong setelah pola cekung, pola dalam pola, dan pola latar belakang. Ketika memikirkan hal ini, hati Xiao Hong dipenuhi dengan kegembiraan tak berujung. Kini, Xiao Hong bisa dibilang semakin menyukai altar. Dulu, ketika menghadapi masalah, ia hanya bisa memikirkannya sendiri. Kini berbeda. Dengan keberadaan guru-guru super seperti Sakaya, beberapa masalah perlu dipelajari seharian penuh, tetapi kini ia hanya perlu bertanya. Selain itu, Xiao Hong juga sangat jelas bahwa jika dia bisa menjadi murid Amiro dan menerima bimbingan pribadi Amiro, itu akan sangat membantunya. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Pukul 10 pagi, Xiao Hong, yang baru saja beristirahat sejenak, bangkit kembali dan melanjutkan penelitian yang belum selesai kemarin. Ia bahkan tidak sempat makan. 2 jam lagi berlalu, dan kali ini, Xiao Hong Cai sepenuhnya mengubah teknologi pola sihir penetrasi energi. Sedangkan untuk pola sihir penembus energi, hanya kerangka struktural dasar yang dipertahankan, dan sisanya telah digantikan oleh Xiao Hong, membentuk teknologi eksklusif untuk Xiao Hong. Setelah dengan cermat meninjau poin-poin pengetahuan yang telah dipilahnya dan mencatatnya satu per satu dalam pikirannya, Xiao Hong mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat pola pertempuran dari loker. Pola pertempuran ini dibuat untuk Boshan, dan Xiao Hong juga bermaksud menguji efek seperti apa yang dapat dicapai oleh teknologi pola sihir penetrasi energi. Bab 531 Pengiriman. Bagian 1. Menanggapi kebudewa Boshan, Xiao Hong sudah memiliki ide umum dalam benaknya, yaitu meniru pola sihir tipe rantai yang digunakan Helong dan memperbaikinya. Saat mengeluarkan batu pembawa Odin, Xiao Hong tidak memolesnya menjadi pola cekung. Sebenarnya, Xiao Hong tidak berniat menggunakan pola di dalam pola. Alasannya, pola itu akan menghabiskan terlalu banyak tenaga penggerak. Lagi pula, Xiao Hong dan Boshan hanyalah kenalan biasa, jadi sebenarnya tidak perlu membayar semahal itu. Menurut Xiao Hong, selama persyaratan Boshan dapat dipenuhi, itu akan cukup untuk menguji apakah teknologi penetrasi energi berguna. Setelah memikirkan kembali gaya pola pertempurannya, Xiao Hong mengeluarkan skala emas dan mulai mengukirnya dengan cepat di atas batu. Hal pertama yang diukir adalah pola latar belakang 5 arah. Pengukirannya dilakukan secara biasa saja, pada dasarnya dengan cara yang sama seperti produk percobaan. Karena Xiao Hong sudah memiliki dasar untuk mengukir sejumlah besar pola pertempuran, selain teknologi bayangan 5 arah, yang membutuhkan waktu dan tenaga, sisa pekerjaan pada dasarnya dilakukan dengan sangat cepat, seperti menulis dengan pena di atas pembawa batu. Hanya 20 menit berlalu sebelum Xiao Hong mengukir batu pembawa di tangannya. Setelah meletakkan batu pembawa itu, Xiao Hong mulai membuat pola sihir penembus energinya sendiri yang telah disempurnakan, juga menggunakan teknologi pola latar belakang 5 arah. Sambil membuatnya, ia mencampur semua cairan pola sihir yang diperlukan. Kemudian energi yang dihasilkan disusupkan ke dalam pola ajaib dan diliputi cairan pola ajaib tertentu.
Sesaat kemudian, cairan berpola ajaib berwarna oranye kuning dalam dua botol kaca seukuran ibu jari di depan Xiao Hong memancarkan cahaya neon. Setelah menambahkan busa es berusia 10.000 tahun ke dalam setiap cairan pola ajaib, Xiao Hong mulai menyuntikkan cairan pola ajaib ke dalam pola batu pembawa tanpa henti, lalu mengaktifkannya. Rangkaian tindakan ini merupakan kunci di antara kunci-kunci lainnya bagi Xiao Hong. Tampaknya ini merupakan langkah penting dalam menentukan apakah teknologi penetrasi energi dapat diterapkan dalam pola-pola sihir. Yang membuat Xiao Hong merasa sangat beruntung adalah bahwa seluruh proses berjalan sangat lancar dan semuanya normal. Ia mengamati pola sihir baru di tangannya. Pada batu Odin abu-abu, garis-garis oranye dan kuning saling bertautan. Meskipun tampak megah, pola itu juga sangat indah. Selain bintik-bintik cahaya seperti bintang pada pola latar belakang, di atas pola utama, di bawah penerapan pola sihir yang menembus energi, cahaya warna-warni redup akan berkedip dari waktu ke waktu, melengkapi pola latar belakang, yang sungguh luar biasa. Tidak dapat dipungkiri lagi, jika dilihat dari penampakannya saja, pola sihir ini memiliki level yang lebih tinggi dari pola sihir biasa. Dengan hati-hati membiarkan kekuatannya menembus jauh ke dalamnya, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan adanya 10.000 energi segar di dalamnya. Setiap energi tampaknya mengandung jejak energi aneh yang tersegel, siap dilepaskan. Inilah efek yang dihasilkan oleh teknologi penetrasi energi, dan itulah yang paling ingin dilihat Xiao Hong. Sambil memegang pola ajaib baru ini, Xiao Hong tiba di tempat yang relatif datar di belakang rumah kayu dan mulai mengendarainya. Proses mengemudinya sangat mulus. Dalam sekejap, Xiao Hong merasakan lengan bawahnya tiba-tiba dipenuhi energi yang sangat aktif. Dengan sedikit gerakan lengannya, rantai berwarna jingga merah langsung tumbuh dari telapak tangan Xiao Hong. Di ujung rantai terdapat palu energi berduri, yang tampak seperti palu meteor. Setelah melihat bongkahan batu setinggi 2 meter yang tertutup lumut di semak-semak, Xiao Hong tidak berhenti. Ia tiba-tiba mengerahkan tenaga pendorong dalam tubuhnya, mengayunkan lengannya dengan kuat, dan mengayunkan palu meteor energi di tangannya untuk membombardirnya. Melihat palu energi yang dilempar keluar, rantai itu memanjang dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Hong juga dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang tertutup itu telah dilepaskan sepenuhnya. Ledakan. Setelah ledakan keras, batu setinggi lebih dari 2 meter itu langsung terhempas, dan sebuah lubang yang dalam terbentuk di tempatnya. Kemudian, 2 pohon di dekatnya yang setebal pinggang juga tumbang. Lumayan, sukses. Melihat pemandangan yang berjarak lebih dari 10 meter, Xiao Hong tak kuasa menahan semburat kegembiraan di wajahnya. Bukan karena pola pertempuran serangan tumpul, tetapi karena metode penetrasi energi yang ditemukan Xiao Hong berhasil dan sepenuhnya mencapai efek penguatan pola sihir. Meskipun peningkatan performanya hanya sekitar setengah dari pola dalam pola tersebut, tetap saja ini merupakan peningkatan. Lebih penting lagi, ini hanyalah sebuah upaya dan Xiao Hong dapat terus meningkatkan performanya. Tanpa melakukan terlalu banyak eksperimen, Xiao Hong mengambil kembali pola pertempuran barunya dan kembali ke rumah kayunya. Setelah makan sesuatu yang sederhana, ia duduk kembali di meja kayu dan melanjutkan penelitiannya. Kali ini, apa yang diminta Xiao Hong untuk dipelajari adalah teknologi lain yang diperluas dari cairan hangat, yaitu untuk membuat jenis cairan obat baru yang dapat membantu meningkatkan daya dorong, yang juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan Xiao Hong. Jika ingin mencapai sesuatu, ia harus terus meningkatkan daya dorongnya. Kini, tanpa darah elang mahkota emas dan gua perak tinta, Xiao Hong hanya bisa memikirkan cara lain untuk menemukan cara yang layak meningkatkan daya dorongnya. Andalkan diri sendiri untuk segalanya. Ini adalah kebiasaan yang telah dikembangkan Xiao Hong selama bertahun-tahun di lingkungan yang sepi. Dengan cara ini, Xiao Hongyi melakukan penelitian selama lebih dari 10 jam. Kecuali sesekali minum seteguk air mata air, ia hampir selalu diam, sementara otaknya terus bekerja dengan kecepatan tinggi. Teknologi utama yang digunakan adalah karakteristik utama dari cairan hangat, yaitu ketika bersendewa dengan tenaga pendorong, cairan tersebut akan menguap dengan cepat dan diserap lebih baik oleh tenaga pendorong di dalam tubuh. Sehari kemudian, dalam sekejap mata, Xiao Hong berhasil menemukan obat penambah tenaga. Tentu saja, ini berkat bantuan Saga kemarin. Meskipun diam-diam ia bertekad untuk tidak mengganggu Saga lagi, ia terjebak dalam banyak kesulitan dan Xiao Hong tak berdaya. Demikian pula, hari ini adalah hari di mana Xiao Hong dan Boshan sepakat untuk mengirimkan barang. Pada saat ini, Boshan berada di ruang penerima tamu perpustakaan, terkagum-kagum dengan pola sihir komunikasi. Apa kau mau 2000 poin prestasi untuk pola ajaib berteknologi bayangan 2 arah?
Apa kau gila karena kemiskinan? Nada bicara Boshan penuh ketidakpuasan, lalu ia berteriak. Tidak ada cara lain. Dengan harga saat ini, membuat sesuatu seperti pola pertempuran sangat memakan waktu. Suara Zhao Kun terdengar dari pola sihir komunikasi. Suaranya terdengar acuh tak acuh, dengan nada merendahkan dan tatapan acuh tak acuh. Faktanya, ini juga merupakan perwujudan kenyataan bahwa memiliki teknologi menjadikan Anda seorang master. Wang Bo menatap pola sihir komunikasi, wajahnya pucat pasi. Sekarang ia sangat membutuhkan pola sihir untuk diandalkan. Pola pertempuran serangan tumpulnya sebelumnya telah sepenuhnya habis. Bayangkan, seorang master pola tingkat 4, murid Amiro, telah sampai pada titik di mana ia bahkan tidak memiliki pola pertempuran yang nyaman baginya. Betapa menyedihkannya. Zhao Kun tentu saja tahu semua ini dan dengan tegas menaikkan harganya. Jika dia tidak memeras Boshan sekarang, kapan dia akan menunggu? Zhao Kun juga tahu bahwa, pada dasarnya, dengan hubungan interpersonal Boshan dan bahkan posisinya di altar, dialah satu-satunya yang bisa meminta bantuan. Bagaimana sudahkah kau memikirkannya? Aku sangat sibuk. Suara Zhao Kun yang mendesak terdengar lagi. Yah. Boshan merenung sejenak dan hendak menyetujui ketika ia tiba-tiba teringat pada anak laki-laki bertopi jerami beberapa hari yang lalu. Meskipun klaim anak laki-laki itu tentang teknologi bayangan 5 arah membuat Boshan merasa tidak dapat diandalkan, bagaimana jika ia benar-benar bisa melakukannya sekalipun kemungkinannya hanya 1%. Biar kupikirkan dulu beberapa jam, jawab Boshan dan memutus sambungan. Lalu, ia segera memeriksa nomor yang ditinggalkan Xiao Hong dan mengajukan permintaan panggilan kepada Xiao Hong. Saat itu, Xiao Hong sedang berbaring di tali dan tertidur lelap. Setelah semalaman bergulat dengan Sakaya, Xiao Hong sendiri juga sangat lelah. Tiba-tiba merasakan getaran yang datang dari meja kayu, Xiao Hong Cai membuka matanya sedikit, lalu, dengan sedikit mengantuk, dia turun dari tali dan segera menghubungkan panggilan. Siapa? Xiao Hong bertanya lembut. Boshan, bukankah kau sudah berjanji untuk membuatkan pola pertempuran untukku? Bagaimana? Tanya Boshan. Tentu saja, ia tak banyak berharap. Jika Xiao Hong menolak, ia sudah bertekad untuk memarahi Xiao Hong dan melampiaskan amarahnya. Ia tak berniat memperpanjang masalah ini. Menurutnya, tak ada gunanya meributkan murid asing yang masih kecil. Mengenai apa yang dilakukan Xiao Hong di Kekaisaran Futan, Boshan benar-benar tidak tahu. Ini dibuat kemarin. Ayo ambil. Ada di Taman Wan Chao No. 7. Ingat, sapa saya sebelum masuk, kalau tidak, risiko ditanggung sendiri. Xiao Hong menjawab dengan acuh tak acuh. Sudah siap? Apa kau berbohong padaku? Tanya Boshan dengan raut wajah curiga. Menanggapi hal ini, Xiao Hong tidak memberikan jawaban dan langsung memutus kontak. Ya, Xiao Hong sangat menyukai 2.500 poin pencapaian di tangan Boshan, tetapi meskipun begitu, kesabaran Xiao Hong masih terbatas. Menurut Xiao Hong, mau ambil atau tidak masalah, tinggal simpan saja di bank pola ajaib manapun. Uangnya banyak sekali. Dan setelah mengamati sekian lama, Xiao Hong tentu tahu betapa berharganya pola latar belakang 5 arah itu. Melihat Xiao Hong tidak banyak menjelaskan dan langsung memutus kontak, Boshan tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Ini pertama kalinya ia melihat murid asing dengan kesabaran yang begitu rendah. Namun, setelah merenung sejenak, Boshan memutuskan untuk pergi. Ia samar-samar merasa ada yang salah dengan Xiao Hong. Ia dengan santai menukar murid luarnya sebagai asisten dan memintanya untuk membantunya menjaga perpustakaan. Kemudian Boshan mengaktifkan pola aliran dan bergegas ke Taman Wan Chao No. 7. Saat ia melakukan perjalanan sampai ke Taman Wan Chao No. 7, Boshan masih skeptis dan sangat waspada. Tak lama kemudian, Boshan tiba di jalan setapak pegunungan menuju cekungan kecil. Suasananya sangat tenang dan pemandangannya indah. Namun, tepat saat Boshan sedang berjalan santai di sepanjang jalan setapak, sebatang pohon menjulang tinggi di sampingnya tiba-tiba bergerak. Sebelum Boshan sempat bereaksi, sesosok wanita cantik muncul di hadapannya, berulang kali berkata, "Halo, Anda telah memasuki zona peringatan Tuan Xiao. Saya telah mengirimkan pesan Anda kepada Tuan Xiao. Mohon tunggu di sini dengan sabar." Ulangi. Melihat seorang wanita cantik tiba-tiba muncul, ekspresi Boshan tak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Lalu ia menatap gambar 3 dimensi itu sekilas. Aku tidak menyangka dia melakukannya dengan sangat baik. Aku hampir tertipu. Tapi, apa aku perlu meminta izin sebelum memasuki tempat yang dijaga orang luar? Omong kosong, gumam Boshan pelan, lalu berjalan lurus melewati bayangan wanita cantik itu dan melangkah maju tanpa ragu. Namun, sebelum ia sempat melangkah beberapa langkah, raut wajah Boshan tiba-tiba berubah.
Ia tiba-tiba berbalik dan melihat seekor ular energi hitam merayap keluar dari rerumputan, lalu tiba-tiba melompat dan menggigit paha Boshan. Bagaimanapun, Boshan sudah berada di level keempat Tamer. Menghadapi serangan setingkat ini, Boshan tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa jijik. Ia segera mundur 2 langkah dan menghindari serangan ular energi itu dengan mudah. Permainan anak-anak, serangan seperti itu. Tiup, 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 tiup. Sebelum Boshan sempat menyelesaikan sisa kata-katanya, ia tiba-tiba merasakan nyeri tajam di 7 atau 8 tempat, termasuk bahu dan pahanya. Ia menoleh sedikit dan melihat 7 atau 8 ular energi telah menggigit pahanya tanpa ampun. Menghadapi pemandangan ini, Boshan sedikit terkejut sejenak. Namun, yang lebih mengejutkannya lagi adalah apa yang akan terjadi. Sebelum Boshan sempat bereaksi sepenuhnya, ia melihat kilatan cahaya di dahan pohon, dan sebuah peluru energi melesat tepat ke arah kepala Boshan. Orang pembawa sial, kalau kau maju beberapa langkah lagi, kau tidak akan membasmiku. Boshan tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, lalu secara naluriah ia mengaktifkan perisai pelindungnya. Namun, bom energi ini sama sekali tidak mematikan. Hampir pada saat Boshan mengaktifkan perisai energi, bom energi itu tiba-tiba meledak, membentuk jaring energi. Sesaat kemudian, bom energi itu langsung membungkus Boshan dan dengan cepat mengencang. Menghadapi situasi ini, Boshan meronta 2 kali, tetapi ia tak mampu melepaskan diri. Malahan, semakin ia meronta, semakin erat ikatannya. Tak hanya itu, melihat ke arah rumput, ular-ular energi yang padat juga merangkak keluar dari kendali dan terus merayapi wajah Boshan. Menatap Boshan lagi, wajahnya dipenuhi ketegasan dan ketakutan. Rasa jijiknya yang dulu telah sirna, dan keringat dingin telah membasahi dahinya. Ya, ia tahu ular energi ini tidak berbisa, tetapi jika mereka menggigit matanya, pasti akan meninggalkan bekas luka yang tak terlupakan. Memikirkan hal ini, lapisan tipis keringat muncul di wajah Boshan. Di sisi lain, Xiao Hong di kabin sedang menyiapkan makanan di dapur. Prosesnya sangat sederhana, hanya memanaskan makanan kaleng dan mencampurnya dengan sisa nasi, itu saja. Baru ketika Xiao Hong kembali ke kamar tidur, ia melihat penampilan Boshan yang menyedihkan di layar yang terang. Tak ada ekspresi simpati di wajahnya, tetapi secercah ketidaksabaran terpancar di wajahnya. Apa kau tidak mendengar peringatan sebelumnya? Xiao Hong mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Suara-suara seperti itu secara alami dapat disalurkan ke Boshan melalui pola sihir pemancar suara yang dipasang oleh Xiao Hong di hutan. Adapun Boshan, ada ular energi yang merayapi mulutnya, jadi dia tidak bisa menjawab sama sekali dan hanya bisa mencicit dan bersenandung. Benarkah? Tanya Xiao Hong tanpa daya, lalu dia menggunakan pola sihir kendali utama untuk menjinakkan perangkap pola sihir di depannya. Dalam sekejap, jaring energi dan ular energi yang melilit Boshan menghilang dengan cepat. Bersamaan dengan itu, cahaya hijau terbentuk di sepanjang jalur pegunungan, berkelok-kelok jauh ke dalam cekungan. Ikuti garis hijau, kalau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Suara Xiao Hong yang tidak sabar kembali terdengar di telinga Boshan. Boshan tentu saja merasa kesal dengan suara Xiao Hong yang tidak sabar, tetapi saat ini, ia merasa Xiao Hong semakin aneh, jadi ia tidak berani menyerang dengan mudah. Ia hanya bisa mengikuti lampu hijau dan menuju ke baskom dengan sedikit malu. Ketika Boshan mengitari gunung dan memasuki cekungan, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah hamparan rumput peri yang hijau dan subur. Urat-urat daunnya tebal, dan semburat ungu samar muncul di dedaunan hijaunya. Mengalihkan pandangannya ke tepi ladang, dia melihat Xiao Hong duduk di kursi rotan, memegang kotak makan siang aluminium di tangannya, makan nasi terus-menerus dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Perbedaan terbesar dari perpustakaan adalah momentumnya. Saya ingat ketika kami berada di perpustakaan, Xiao Hong tampak seperti orang luar biasa, seorang kutu buku, tetapi sekarang, Boshan selalu dapat merasakan adanya tekanan dari Xiao Hong, dan perasaan ini sangat kuat. Mungkin karena ia berada di wilayah orang lain, Boshan memahaminya dalam hatinya. Jarang sekali melihat orang luar yang kecil bisa memiliki momentum seperti itu. Bagaimana di mana pola pertempuranku? Boshan memegang pahanya, menghampiri Xiao Hong, memasang wajah berwibawa, dan bertanya. Klik, Xiao Hong mengangkat kelopak matanya dan melirik Boshan yang ada di dekatnya. Ia menggoyangkan lengannya pelan, lalu melemparkan pola pertarungan tumpul yang ia buat kemarin ke meja kayu kecil di sampingnya. Boshan melirik Xiao Hong dan makanan sederhana di tangannya dengan sedikit jijik, tetapi ketika dia memusatkan pandangannya pada pola ajaib di meja kayu kecil,
Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian matanya berubah drastis, dan keterkejutan meledak dari wajahnya seperti banjir yang menerobos bendungan. Pada batu Odin abu-abu muda, 5 garis bayangan terlihat jelas mengelilingi batu, dan titik-titik cahaya redup terus bergerak di sepanjang garis tersebut. Inilah ciri khas teknologi bayangan ini. Tak dapat dipungkiri, pemandangan seperti itu sangat mengejutkan Boshan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya fluoresensi samar yang terpancar dari pola pertempuran tersebut. Meskipun sangat lemah, fluoresensi tersebut merupakan sesuatu yang tak dimiliki oleh pola sihir manapun yang pernah dilihatnya. Meskipun garis-garisnya memberi kesan naga dan burung phoenix yang terbang, setiap garisnya benar-benar halus dan berjiwa bebas. Dari segi struktur, garis-garisnya sederhana, tetapi memberi kesan misterius. Intinya, dalam sekejap, Boshan membeku di tempat, matanya terpaku pada pola pertempuran tumpul itu. Dari penampilannya saja, pola itu sudah memiliki semua karakteristik pola pertempuran berkualitas tinggi, terutama penggunaan teknologi bayangan 5 arah. Apa maksudnya tentu saja, bahkan di altar sekalipun, akan sulit untuk mendapatkannya, kecuali seseorang sangat maha kuasa, dan hanya ada sedikit orang seperti itu. Tidak hanya itu, Boshan bahkan dapat merasakan bahwa pola pertempuran ini tampaknya mengandung kekuatan misterius dan menggunakan teknik yang sangat unik. Butuh hampir 5 menit sebelum Boshan tersadar. Ia kemudian dengan hati-hati mengulurkan tangannya, siap mengambil pola pertempuran. Namun, pada saat itu, Boshan menyadari ada tangan yang agak kasar dengan cepat menutupi pola pertempuran itu. Itu adalah tangan Xiao Hong. Kakak, apa yang kau lakukan? Mau merampok? Xiao Hong mengangkat kelopak matanya, melirik Boshan sekilas, lalu berkata dengan santai. Lalu ia memasukkan pola pertempuran itu ke dalam sakunya dengan tatapan yang agak kejam, dan tidak membiarkan Boshan melihatnya lagi. Baiklah, aku ingin melihat performanya. Ini juga aturan transaksinya, kata Boshan terbata-bata. Tatapan matanya saat menatap Xiao Hong telah berubah dari jijik di awal menjadi gelisah dan takut, juga sedikit memohon. Xiao Hong tidak menjawab. Ia meletakkan peralatan makan di tangannya, perlahan berdiri, dan berjalan menuju bagian belakang rumah kayu. Boshan mengikutinya dengan hati-hati. Tatapan merendahkan yang ia tunjukkan sebelum datang ke sini telah lama menghilang. Boshan juga tahu betul di dalam hatinya bahwa selama pola pertempuran yang dibuat Xiao Hong hampir tidak memenuhi standar yang diharapkannya, maka dengan level Xiao Hong, ia pasti bisa menyapu bintang Vatikan dan bintang Yong'an. Tapi aku masih agak bingung. Dari mana datangnya Xiao Hong si aneh ini? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Tak lama kemudian, Xiao Hong membawa Boshan ke puncak gunung di belakangnya. Ada tanah datar di sana, agak mirip taman bermain kecil. Dari sini, baskom kecil milik Xiao Hong terlihat jelas. Di seberangnya, ada air terjun yang mengalir deras dan suasananya sungguh asri. Namun saat ini, Boshan tak sempat menghargainya. Sejak mendaki gunung, tatapan Boshan tak pernah lepas dari Xiao Hong, atau lebih tepatnya, tangan kanan Xiao Hong yang memegang pola pertempuran tumpul. Ia telah menebak-nebak versi yang tak terhitung jumlahnya dalam benaknya, dan ia tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanyalah sebuah mahakarya. Namun, saat ini, jantung Boshan sudah berdebar kencang. Ayo kita lakukan di sini. Xiao Hong tidak terlalu peduli dengan penampilan Boshan. Ia tetap di tanah datar di puncak gunung, menjawab dengan lembut, lalu mengaktifkan pola pertempuran serangan tumpul. Untuk sementara, aku memberi nama pola pertempuran ini, Meteor. Kau bilang sebelumnya bahwa kemampuan serangan standar harus minimal 11.000 poin, dengan daya tumbukan yang sangat kuat dan kemampuan serangan berkelanjutan, kan? Tanya Xiao Hong lembut tanpa sengaja menatap Boshan. Ya, Boshan mengangguk berulang kali, tatapannya terpaku pada lengan bawah Xiao Hong. Lingkaran cahaya samar yang dibentuk oleh 5 garis latar belakang terus-menerus terlihat di antara lengan bawah Xiao Hong. Ini tidak diragukan lagi barang asli, pola 5 arah yang tidak bisa dipalsukan sama sekali. Memikirkan hal ini, jantung Boshan berdebar lebih kencang. Sesaat kemudian, sambil menatap telapak tangan Xiao Hong lagi, sebuah palu meteor energi berantai langsung terjulur. Lalu Xiao Hong tak henti-hentinya dan langsung menghantam sebuah batu tak jauh dari sana. Ledakan. Setelah ledakan keras, batu setinggi lebih dari 2 meter di depan Xiao Hong langsung hancur dan meledak di tempat. Saat berikutnya, melihat ke tempat jatuhnya palu meteor itu, sebuah lubang yang dalam telah terbentuk, seperti kawah meteor. Melihat Boshan lagi, ia benar-benar tercengang ketika melihat pemandangan seperti itu, mulutnya sedikit menganga. Tak diragukan lagi, tingkat daya rusak ini jauh di luar imajinasinya.
Hal ini juga membuktikan bahwa pola pertempuran meteor yang diciptakan Xiao Hong bukanlah tipuan belaka. Ini pola pertarungan yang sangat ampuh. Hanya untuk satu gerakan ini saja, 2.500 poin pencapaiannya sangat sepadan. Namun, ini baru permulaan. Xiao Hong kemudian berkata dengan tenang, kekuatan serangan normal kira-kira sebesar ini. Aku belum menghitungnya dengan cermat, tapi 11.000 poin kekuatan seharusnya jauh lebih besar. Sekarang, aku sedang menunjukkan kemampuan untuk menyerang terus-menerus. 305.